Shalom, salam sejahtera saudaraku, selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan selalu berdoa kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana perjalanan suatu diskusi atau debat antara para teman-teman apologet Kristen yang di dalamnya ada Bang Erben, ada juga Raja Debat yang akan berhadapan dengan seorang Ustadz Zuma. Kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan membawakan setiap data-data yang harusnya mereka bisa pertanggungjawabkan dan itu bisa dibuktikan kebenarannya, bukan membawa data liar seperti yang dibawa oleh Ustadz Zuma. Maka dari itu, mari langsung kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Penjawab Kristen itu ditentukan oleh saya yang menentukan sebelum pertanyaan dilempar kepada pihak penjawab. Oke. Moderator akan memastikan terlebih dahulu bahwa pertanyaan yang hendak dilemparkan dari pihak penanya tepat guna. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ini kurang tepat guna atau kurang absurd, saya harus pastikan dulu sebelum saya lemparkan ke teman-teman saya. Biar teman-teman saya tahu jalur apa yang mereka harus jawab. Saya nggak mau itu jadi melebar-lebar. Oke, yang kelima, kuasa penuh dalam menentukan penjawab, tentu jawaban yang akan ditentukan tentang beralihnya ke pertanyaan selanjutnya atau beralih ke penanya muslim selanjutnya ada di bagian moderator. Jadi terhadap jawaban, misalnya kalian bertanya, kami sudah menjawab, saya menentukan ini sudah terjawab. Kalau kalian nggak terima, saya nggak peduli, kita nggak peduli. Kita kalau kayak begitu nggak akan dapat kelar-kelarnya, itu kan poinnya. Oke, nomor 6, siapapun yang berbicara harus beretika. Oke, siapapun itu ya Pak, Kristen, kekristenan maupun Islam, kalau nggak sopan, saya akan tegur. 1, 2, 3 saya akan kick dia, siapapun itu, termasuk Kristen. Yang ke-7, penanya pada setiap pertanyaan dilarang keras untuk memberi kesimpulan terhadap jawaban penjawab. Tentang perbedaan pendapat, moderator akan memberi ruang untuk beradu argumen di saat penanya dan penjawab dianggap moderator sudah memasuki perang adu argumen. Tapi pada suatu kesimpulan terakhir, kalian nggak ada ruang waktu lagi. Tapi di suatu fight argue, saya mempersilakan kalian menghina seperti apapun, sekeras apapun, diluangkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi pada waktu kesimpulan, kalian nggak boleh kasih kesimpulan, oke? Segala sesuatu yang terjadi di acara ini tidak harus dijadikan dasar hukum untuk menuntut dari pihak Kristen maupun Islam, karena acara ini kita harus dianggap tahu atau sadar akan terjadi gesekan di dalamnya. Ya, jadi saya nggak mau acara ini jadi batu sandungan terhadap pihak-pihak tertentu untuk jadi dia masuk ke masalah hukum. Saya nggak mau itu. Itu paling penting. Oke. Channel-channel Kristen di pihak kami yaitu FIC Official Channel, Martel Channel, Kanuru Channel atau Kanuru, Teolog Kontekstual, Erben Indonesia, Friends Talking Channel, Domba Kecil Channel, Kitos Apology Channel, dan channel Kristen lainnya. Kira-kira seperti itu mungkin Pak. Kian Santang, silakan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina syarifil Muhammad. Terima kasih banyak atas ruang waktu dan sambutannya Bang Aderion, pemaparan yang begitu bagus ya. Biar kita semuanya tertib dan tidak ada hujatan-hujatan ya. Saya mohon seperti itu. Oke, saya langsung aja ya. Buat channel Muslim akan disiarkan langsung oleh Ucok Tebas, Akang Satya TV, Kata Pengantar, Riun Selayar Command Center, Uniripa Mau, Pendeta Abednego, Pejuang Islam, dan lain-lain ya. Mungkin nanti akan saya sebutkan satu lagi ya. Nah, untuk penanya dari Muslim, silakan raise hand dulu biar saya bisa tertib ngabsennya satu persatu. Tolong raise hand dulu buat penanya Muslim yang mau bertanya. Ya, ada Uniripa. Terus selanjutnya silakan. Dan nanti kita nggak ngabsen lagi ya. Ada Si Bejo, ada Pendeta Abednego. Selanjutnya silakan Pak Triun, Pak Kores, Bang Kores. Silakan. Kores sama Juma tuh, Kian. Kores sama Juma. Nah, Bang Juma kayaknya nggak hadir nih. Pak Kian Santan, I'm so sorry. Maksudku gini, kita kalau aku sarankan ya, nggak usah dikaitkan tergantung pertanyaan. Nah, ini saya ini narasumber Muslim dulu. Oh ya, I'm so sorry. Oke. Oke, untuknya yang pertama ada Uniripa ya. Silakan Uniripa untuk bertanya. Ini nggak pakai ini ya, Pak Ade. Nggak pakai. Aku ini duluan boleh nggak? Abednego duluan boleh nggak? Sorry ya, soalnya boleh, aku lagi. Terserah. Ya, Abednego duluan ya. Aku nanti aja. Ya. Oke, Bang. Ini nggak pakai timer kan?
Nggak pakai Pak, nggak pakai. Oke, siap. Silakan Pak Abednego. Maksimal, sorry Pak, maaf, aku potong. Bang Slayer Maksimal ada 2 nggak? jam. Bang Slayer, aku masih ngatur teknis ya. Jadi Ini Riva ada apa? Bentar, izin Bung Adi. boleh Bang, silakan Bang. Oh, Mungkin kalau yang lain begitu, dulu, Pak. Bang Bejo, Masih Bang ngatur Bejo. teknis ya. Iya, makasih. Bang Bejo udah siap? Ya, udah. Oke. Untuk penanya pertama dari Muslim, silakan Bang Bejo. Oke. Pak, sebentar, saya mau koordinasi ke teman-teman saya. Aku harapkan setiap penjawab atau calon penjawab dari Kristen memperhatikan apa yang ditanyakan ya. Jadi pada Oke. saat mereka siap, mereka siap untuk menjawab raise hand, saya akan tunjuk itu randomly, Oke, silakan Pak. Setuju banget. Dan satu-satu ya, jangan nggak boleh ketiban-tiban nanti, nggak bisa didengar. Silakan Pak Bejo. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, saya bertanya begini. Di dalam Lukas 12 ayat 10, ya kan, dikatakan begini, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Pertanyaan saya adalah, kenapa menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak diampuni? Oke, siap, terima kasih. Saya sudah mendapat inti dari pertanyaannya menurut Lukas 12 ayat 10. Perhatikan ya, penjawab Kristen. Menurut Lukas 12:10, kenapa setiap orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Saya bermohon raise hand dari seluruh orang Kristen, maksudnya. Oke, penanya, aku lihat dulu ya Pak, maaf ya. Ini gimana caranya ya? Oke, mungkin dari Pak oke, Pak Cleo di sini aku lihat Pak Cleo. Silakan Pak Cleo. Pak Cleo, I'm sorry. Udah ya? Udah bisa jawab ya? Ya. Oke, silakan Pak. Oke, makasih. Kalau dikatakan bahwa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni karena Roh Kudus itu adalah penolong yang terakhir. Tidak ada lagi yang dapat memberi kesaksian tentang anak manusia itu. Roh Kudus itulah yang terakhir yang diberikan Allah kepada manusia. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat diinsafkan selain daripada Roh Kudus itu. Jadi menolak Roh Kudus artinya menolak keselamatan. Itu aja. Jadi Roh Kuduslah yang memberikan kesaksian. Tidak ada selain Roh Kudus, tidak ada lagi kesaksian yang diberikan kepada anak. Aku kesimpulkan ya Pak, boleh kalau salah kesimpulanku. Jadi karena Roh Kudus, karena jawabannya begini Pak ya, Pak yang penanya Islam, karena Roh Kudus itu adalah penolong terakhir. Itu jawabannya, ya. Jadi silakan ditangkapin, karena itu adalah penolong terakhir. Silakan Pak. Oke. Yesus itu ketika dihujat itu tidak membuat orang mati. Tetapi dalam Kisah Rasul 5 ayat 9, ya kan, peristiwa Ananias dan Safira, ketika mereka mencobai roh Tuhan, mereka mati. Perbedaannya di mana? Oke, saya simpulkan ya. Yesus ketika dihujat tidak membuat orang mati, tapi ketika di ayat tertentu, di ayat berapa? Di ayat berapa Pak? Boleh kalau tahu? Kisah Rasul 5 ayat 9. Kisah Rasul 5 ayat 9 itu Ya, nggak membuat mati. Ya, kan itu banyak. Dari 1 sampai 11 itu kan menceritakan Ananias dan Safira. Wait. Oke, silakan Pak Cleo. Ini paling pas nih Pak Cleo. Silakan Pak Cleo. Pak Cleo udah bisa di unmute Pak Kaisar? Pak Kaisar? Halo. Nanti sejati dulu. Ini Pak Sejati udah. Enggak, bentar dulu. Saya nentuin. Ya. Saya nentuin. Oke, Pak Cleo boleh silakan jawabin. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Sebab kata-kata yang menentang anak manusia, orang bisa salah paham tentang siapa Mesias itu. Sampai sekarang orang Israel masih berbantah-bantahan, tidak mengakui Yesus itu Mesias. Mereka masih diberikan kesempatan. Tetapi menyangkal kesaksian Roh Kudus, ya, menolak itu tidak akan diampuni. Ya. Jadi dia mati pun nggak akan diselamatkan. Itu yang dimaksudkan tidak akan diampuni sampai kehidupan berikutnya. Gitu. Oke, saya mau tanya sama Pak Cleo, kenapa harus Mesias? Karena mereka nggak mengakui, terus tiba-tiba Sebentar, kenapa Pak Dario yang bertanya? Loh, begini Pak. Bukan, saya mau make sure-kan jawaban dari Pak Cleo ini biar kalian mengerti. Nanti saya lemparkan jawaban dia. Karena kan ini kan pertanyaan dia kan perlu dipertanyakan lagi. Gitu loh, tentang Mesias. Gini loh Pak, maksud sorry ya. Karena pertanyaan jawaban dia ini panjang loh. Saya tahu persis. Jawaban dia itu panjang. Saya mau penjelasan dia. Kenapa? Mesias itu penting sekali, Pak. Nah, silakan Pak Cleo. Ya, kalau kita berbicara Mesias, orang Yahudi tentu percaya Mesias, tetapi Mesias yang seperti apa?
Nah, inilah yang tidak dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat manusia. Maka diperlukanlah pertolongan oleh Roh Kudus itu. Dialah yang menerangkan, menjelaskan tentang seluruh isi kitab suci tentang Mesias itu. Bahkan Oke, good point. Jadi Roh Kudus lah yang menentukan siapa yang Mesias yang tepat. Dasar kitabnya ada nggak, Pak? Ini sorry ya Pak ya, sebelum aku lemparkan ke Islam, biar kita lemparkan jawabannya itu mereka tuh tahu apa yang mereka jawab. Aku sebelumnya ke Bapak dulu, silakan Pak. Mesias seperti apa yang dimaksud? Mesias seperti apa? Tunggu. Kalau kita lihat, memang kategori Mesias ya di dalam Perjanjian Lama itu ada banyak hal ya yang harus dia genapi ya. Ada yang mengatakan bahwa dia harus membangun bait Allah, sedangkan yang dimaksudkan dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, di sini terjadi perbedaan pandangan orang Yahudi maupun orang Kristen, sedangkan di dalam Yohanes 2 ayat 19 itu dikatakan bahwa di situ Yesus sangat menekankan situ poin paling penting ya, orang Yahudi menantikan pembangunan bait Allah ini. Nah, Yesus di situ mengatakan bahwa robohkanlah bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21 dia menekankan bahwa yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Orang tidak paham hal ini. Begitupun murid-muridnya. Nanti sampai ketika dia bangkit, lalu dia mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, disitulah terjadilah perubahan. Ya, disitulah orang mulai mengerti gitu. Siapa anak manusia waktu dia datang itulah Mesias. Tetapi sebelum Roh Kudus datang, orang belum bisa dibukakan pikirannya gitu. Pak, sebelumnya saya mau memastikan Roh Kudus itu indikasi bahwa Roh Kudus itu telah datang itu diindikasikan itu dalam hal apa, Pak? Dalam hal apa? Maksudnya dalam momen apa gitu? Kalau Roh Kudus itu datang, memang sudah datang itu ada nggak di kitab Injil atau di kitab Perjanjian Baru bahwa Roh Kudus itu datang itu apa indikasinya? Oh iya, kalau di Kisah Para Rasul itu kan jelas bahwa di situ ketika murid-murid berkumpul, di situ terjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya, di mana murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa, dipenuhi oleh Roh Kudus gitu. Jadi kalau kita lihat ya, spiritnya pun ini berbalik dengan apa yang ada di saya agak melebar sedikit ya, apa yang ada di Menara Babel. Jadi begini, ini yang saya mau Pak, jangan ke Menara Babel dulu. I'm so sorry, maaf. Ya, jangan terlalu lebar. Poinnya begini, baik. Spirit yang ada di loteng Yerusalem itu adalah memberitakan Injil keluar. Nah, ini sama halnya ketika Tuhan membuat perjanjian antara Adam dan Nuh. Jadi harus bersebar ke bangsa gitu. Jadi tidak boleh tinggal di Yerusalem gitu. Itu spirit pemberitaan Injil. Kembali ke penanya aja dulu. Gimana? Iya Pak. Sebentar dulu Pak. Bentar. Saya mau nyimpulin dulu sebelum dia nyimpulin apa jawaban dari teman saya. Dari rekan Kristen. Berarti kenapa Roh Kudus itu menjadi penolong terakhir bukan yang lain? Coba jawab dulu dengan singkat. Kenapa harus itu? Apa yang mau diberitakan sama Roh Kudus itu? Silakan Pak. Sama siapa dijawabnya Pak? Iya Pak Cleo. I'm so sorry. Maaf salah aku. Pak Cleo, kenapa harus itu Roh Kudus? Pak Cleo? Halo. Pak Cleo di mute, coba di unmute dulu. Gimana Pak? Udah kebuka, itu udah kebuka. Tadi. Iya, maaf, Pak. Gimana Bang Ade? Ulangi lagi, sorry. Oke. Jadi kenapa harus Roh Kudus yang memberitakan bukan Roh Kudus? Kenapa harus dia yang memberitakan? Itu pertanyaan mereka. Iya, karena Roh Kudus itulah roh kebenaran. Tidak ada roh yang sama seperti dia. Di dalam Roh Kudus tidak ada dusta gitu. Itu pun yang sama dituliskan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Dusta. Jadi apa yang disaksikan tentang anak manusia itu benar adanya. Baik. Aku 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Ya, Oke, good. Oke, saya mau ngelempar ke saudara penanya. Gimana kira-kira tanggapannya? Silakan Pak. Gini loh. Tadi tuh pertanyaan saya itu sudah jelas gitu loh. Ya toh, kenapa berbeda? Ketika Yesus itu dihujat, itu tidak terjadi namanya peristiwa penghukuman langsung. Tetapi ketika menghujat Roh Kudus, itu langsung terjadi penghukuman langsung. Kalau kalian mempercayai tentang Tuhannya bangsa Israel, yaitu Tuhan yang disembah oleh Abraham, ya kan, maka ada satu yang diceritakan, yaitu di dalam Kejadian 38 ayat 7 tentang anak sulung Yehuda itu kan ada jahat. Sebentar Pak, saya nggak mau ngomong kayak gitu. Kejadian 38 ayat 7 siapa yang mau share screen? Saya mau tahu, share screen. Ya, Kejadian 38 ayat 7. Boleh ini siapa yang share screen? Terima kasih ya sebelumnya. Ini bagus banget. Kejadian 38 ayat berapa Pak? Ayat 7. Oke.
Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Silakan. Maksudnya ini apa yang mau Bapak tunjukkan dari ayat ini? Bapak mau ngomongin apa nih? Apa yang mau Bapak ngomongin? Gini, ya kan? Tuhan di zamannya masalah di dalam PL, ya kan? Yang disembah oleh Abraham itu, ketika orang itu melakukan jahat di mata Tuhan, langsung dibunuh sama dia. Itu yang pertama. Ketika zamannya Yesus yang dianggap oleh Tuhan, oleh umat Kristen saat itu tidak terjadi. Ketika dihujat Yesus, tidak ada peristiwa ketika menghujat Yesus langsung mati. Lalu tiba lagi di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 11 sampai 1 sampai 11 menghujat Roh Kudus langsung mati. Ya kan? Jadi boleh dikatakan bahwa Yesus itu mempunyai kekuasaan yang lebih rendah daripada Tuhannya Abraham dengan Roh Kudus. Kenapa seperti itu? Aku bisa simpulkan gini ya Pak, maupun gini maaf Pak Ade, maaf ini ya mending Pak Ade Rion aja jadi narasumber, nggak usah diarah-arahkan. Loh, saya enggak loh, saya nyimpulkan. Ini mengarahkan, Pak Ade mengarahkan bukan menyimpulkan. Kalau mau, loh, saya belum ngomong loh Pak. Iya, saya paham saya Pak. Tapi saya mohon. Bapak paham apa? Sorry, Bapak pahamnya apa? Yang Bapak paham apa? Saya mohon dengan maaf ya, dengan sangat. Tolong narasumber Kristen aja yang menjawab semua pertanyaan dari narasumber Muslim, bukan moderatornya. Oh bukan begini Pak. Sorry. Saya mau menegaskan apa tugas saya di sini. Saya mau menegaskan. Moderator sama kayak saya moderator. Jadi pertanyaan yang jawabannya itu harus narasumber. Nggak boleh diarahkan sama moderator gitu loh. Betul. Gini. Paham. Gini. Teman Bapak, teman dari Muslim itu kan mau bertanya. Nah, saya mau make sure memastikan pertanyaan ini nyampe satu suara, satu logika, satu pemahaman terhadap teman-teman yang akan mau menjawab itu gitu. Saya mau make sure itu doang. Gitu loh. Ya, jadi jangan diarahkan kayak gitu, Pak. Saya dari tadi menyimak mengarahkan. Bukan gini, Pak. Gini loh. Memang harus diarahkan karena saya moderator. Karena moderator itu pengarah. Oke. Jadi gini. Bukan pertanyaan. Saya nggak menjawab. Saya tidak pernah memberi ide untuk menjawab loh. Saya mau melihat gini loh Pak. Bahkan tadi saya nanya sama teman saya loh. Saya bertanya dengan teman saya. Ini kamu tanya nih, jawab ini. Tadi saya kan bilang kayak gitu. Maksudku gini loh. Biar pertanyaannya ini satu corong gitu loh. Nih, oke, aku lupakan lagi ya. Sorry, tensi aku agak tinggi. I'm so sorry. Maaf. Nih, aku ulangin lagi ya. Jadi menurut pendapat penanya, zaman Abraham langsung dibunuh. Di zaman Yesus kenapa enggak? Nah, kenapa begitu, Pak? Silakan jawab orang Kristen. Jadi gini loh, orang Islam itu nganggap loh di orang Yahudi langsung dibunuh. Kenapa di Kristen enggak? Nah, itu loh. Siapa yang silakan. gitu? Oh, I'm so sorry. Gue nunjuk. Sorry ya, I'm so sorry. Gue maaf ya, kan gue kan kurang berpengalaman, Pak. Alright. Oke, Pak Christian Crusader, silakan. Ya. Jadi jawabannya tadi ya, karena Yesus itu kan sang firman Allah, sang firman Bapa. Ya, dia datang ke dalam dunia itu dalam satu tujuan, gitu. Penebusan dosa, pengampunan dosa. Jelas beda dengan Roh Kudus, gitu. Pekerjaan Yesus Kristus sang firman Bapa itu adalah menebus dosa, mengampuni dosa. Makanya sampai di atas kayu salib pun Yesus ngomong, "Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Gitu. Nah, berbeda ketika Yesus sudah naik, ketika misinya itu, tugasnya itu sudah selesai, ya, dia kembali lagi ke surga, lalu Roh Kudus yang diutus. Nah, Roh Kudus ini peranannya adalah Roh kebenaran, gitu loh, Roh penghibur. Nah, makanya mengapa tadi di dalam Kisah Para Rasul tadi, mana Kisah Para Rasul 5 tadi, ya, saya baca kalau di ayat 3-nya bisa di share screen layar Ben. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Ini tentang Ananias dan Sapira. Silakan Pak. Oke, ya. Nah, tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Bukan mendustai sang firman Bapa itu, sang firman Allah itu Yesus, bukan. Mendustai Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri, gitu loh. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Oke. Nah, lalu di ayatnya yang keempatnya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Oke, good. Itu bukan mendustai sang firman Bapak tadi, sang firman Allah itu atau Yesus, bukan. Mendustai Roh Kudus berarti mendustai Allah, mendustai Bapa, gitu loh.
Sama dengan istrinya tadi, Safira di dalam ayat 9. Ya, kata Petrus ini. Ya, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Sama kayak tadi, Anies tadi, Roh Kudus. Gitu. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ya, ayah mati juga Safira. Jadi beda, gitu. Makanya Oke, Pak Bagus, I'm so sorry, aku sorry, Pak Bagus, I'm sorry, aku harus potong. Karena pertanyaannya gini, Pak. Ini aku butuh, kita butuh jawaban. Maksudnya kita butuh kejelasan ya. Jadi kenapa kalau menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, tapi menghujat Yesus bisa diampuni? Kira-kira begitu, Pak. Itu kenapa? Ya, tadi seperti saya bilang tadi. Karena konteksnya ketika Sang Firman Bapa itu, Allah itu ada di bumi, yang memang dia tujuannya mengampuni dosa. Menembus dosa. Makanya ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, hai, perempuan, dosamu sudah diampuni. Gitu loh. Bahkan ketika di atas kayu salib, orang meludahi dia, ngejek dia, ya, menikam dia, ya Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu mereka apa yang mereka perbuat. Gitu loh. Nah itu. Oke, silakan. Oke, aku udah dapat Pak. Bapak nggak perlu jawab lagi yang terlalu panjang lebar. Jadi jawabannya begini Pak, yang penanya Islam. Ini jawaban dari pihak kami itu karena gini. Karena ketika Sang Firman itu di bumi yang menjadi manusia itu memang misi untuk mengampuni. Begitu loh. Nah, tapi kenapa menghujat Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus itu Pak Derion, maaf ya. Jadi si jawabannya jangan disimpulkan lagi. Biar langsung aja disangka sama penanya, biar cepet. Perjalanannya biar cepet. Enggak usah disimpulkan lagi sama Pak Ade. Bukan. Saya itu tadi memang meringkaskan maksudku. Jadi kita fokusnya di situ. Ini loh jawaban teman saya gitu loh. Ya, itu, biar langsung aja nanti disangka sama si penanya. Oke, boleh silakan Pak penanya. Ya, begini. Pertanyaan saya gini. Tuhannya Abraham, Yesus, dan Roh Kudus itu satu oknum atau 3 oknum? Sebentar. Pertanyaannya Tuhannya Abraham, Yesus atau siapa? Gini. Tadi pertanyaan tadi kan berarti kan ini kan pertanyaan baru ya. Pak, iya benar Pak. Biar saya simpulin. Oke. Pertanyaan tadi sudah dijawab. Ini sekarang pertanyaan baru. Oke. Pertanyaan dia gini, yang baru gini. Tuhannya Abraham, Yesus apa gimana, Pak? Tuhannya Abraham, Yesus, dan Roh Kudus itu satu oknum atau 3 oknum? Oke, good point. Kudus itu 1 atau 3 oknum gitu ya? Yap. Oke, pertanyaan begini teman-teman. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus atau Tuhannya Roh Kudus itu 1 atau 2 oknum? Sebentar, saya ngeliat dulu ya, jangan campur tangan dulu, sebentar dulu. Saya ngeliat dulu teman-teman saya yang siapa yang nunjuk jari. Saya mau tahu. Alright. Oke, sebentar ya, Pak. Berarti aku mute ya. Oke Pak Bagus boleh jawab dulu Pak, boleh Pak, silakan Pak. Silakan Pak, I'm so sorry, maaf. Itu silakan, pertanyaan itu kalimatnya keliru. Harusnya Allah. Betul. Sorry, itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak pernah dikatakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, terlalu banyak dalam Alkitab Perjanjian itu selalu dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, jadi Pak gini Pak. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hakikat Allah, ya satu hakikat Allah. Allah yang Esa Ehad. Betul. Oke. Jadi satu, Allah itu satu, Bapa itu satu, tidak 2 Bapa itu. Gitu. Oke, boleh langsung. Begini, sebentar. Jadi gini Pak, jawabannya Pak Bagus, jadi itu sama aja. Itu jawabannya Pak Bagus. Mau itu Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus, dalam tanda kutip itu aja Allah sebenarnya kan. Itu kan tadi kan ada koreksi dari Pak Bagus ya. Itu sebenarnya kata Tuhan dan Allah itu memang dari kami itu berbeda Pak. Dan itu butuh pembahasan tersendiri gitu ya. Ini saya paham persis maksudnya Pak Bagus. Nah, jadi oke, boleh langsung disangka sama Pak Bagus. Boleh, silakan Pak. I'm so sorry, maaf. Silakan. Jawab itu aja. Kan menjelasin. Pak Amir, dulu Pak Amir, kamu kan Bapak Pak Amir, saya pemimpin loh sini. Ya. Pak Amir, saya pemimpin di sini. Ya, saya pemimpin di sini. Jadi Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Jadi jangan oke. Thank you. Silakan Mas penjawab. Oke. Silakan Pak Bejo. Kalau memang satu oknum, kalau memang satu oknum, apakah mempunyai sifat yang sama? Oke. Kalau memang itu satu oknum, apakah memiliki sifat yang sama? Sebentar saya nggak mau beralih ke Pak Bagus. Saya mau beralih kepada teman-teman yang lain. Sebentar Pak Bagus, I'm so sorry Pak, bukan saya ngomong itu, saya mau ada alternatif gitu Pak ya. Citos itu udah angkatan Citos. Oh silakan Citos. Jadi Pak Citos, lihat kalau memang itu satu, apakah gimana Pak? Silakan Pak, tanya lagi. Kalau memang satu oknum yang sama, apakah punya sifat yang sama? Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Take your time.
sebagai pemahaman ya, dalam doktrin Tritunggal kami mengimani Allah yang satu hakikat. Tetapi di dalam satu hakikat itu ada apa gitu kan? Nah, di situ ada firman dan ada rohnya. Firmannya ini nujul sebagai manusia Yesus Kristus. Kalau Anda tanya apakah ini satu pribadi, nah kami juga memberikan semacam analogi gini Pak Bejo. Walaupun manusia itu satu secara hakikat, tetapi di dalam satunya manusia itu dia juga punya 3 kesadaran. Kita punya tubuh, kita punya logos atau pikiran, dan kita punya ruh. Nah, ketiganya itu ya adalah satu hakikat manusia. Karena kenapa kok bisa Tritunggal manusia kok bisa muncul? Karena berasal dari patternnya Allah. Patternnya Allah itu Tritunggal. Pak, sorry, maaf. Oh, ya. Boleh nggak jawabnya dengan bahasa yang awam? Sebenarnya lebih awam lagi, please. Aku nggak ngerti loh. Lanjut Pak. Oh baik. Jadi satu kehendak itu kan Pak Bejo tadi pertanyaannya. Oke. Kalau memang satu oknum yang sama, apakah itu adalah orang yang sama apa? Iya, satu sama juga. Satu Allah yang sama. Betul, Bang satu Rion, Allah yang sama. Bang Rion nggak usah ikut-ikutan bertanya, langsung aja antara penanya sama yang jawab. Ya, waktunya banyak yang riset. Soalnya banyak yang riset. Langsung aja I know it. penanya sama yang jawab aja. Berdua Saya aja. tadi saya udah bilang di pengumuman saya saya pemimpinnya. Saya menentukan. Begini loh Pak, saya bilang, saya itu bahkan mengkritisi teman saya loh. Ya, saya bukan mengkritisi Islam kamu, enggak. Saya lagi mengkritisi teman saya. Saya mau make sure teman saya itu mau menjawab dengan apa yang clear ke depan kamu. Jadi tolong hargain saya. Saya tuh enggak lagi mengusik iman kamu loh. Jadi tolong hargain saya ya. Oke, silakan Pak. Silakan. Stop it. Silakan Pak Citos. Silakan Pak Citos. Oke. Memiliki satu kehendak yang sama, yaitu untuk keselamatan kita semua. Silakan Bang. Oke. Jadi saya simpulkan langsung ya Pak. Ini jangan terlalu lama-lama nih kayak begini-gini ya. Jadi menurut teman saya itu kalau memang kalau emang satu oknum, jadi jawabannya itu adalah satu hakikat. Jawabannya satu hakikat antara firman Allah dan rohnya itu adalah satu hakikat. Itu dibedakan dengan manusia. Kalaupun ada analoginya itu berhubungan dengan tubuh, jiwa dan rohnya ini. Seperti itulah. Apakah kita bisa dipisahkan? Nah, kira-kira seperti itu. Jawaban Pak. Silakan tanggapannya silakan. Oke, sudah? Ya, silakan Pak. Oke, jadi gini. Saya nggak tahu. gini. Jadi gini, Elohim Abraham dalam Kejadian 38 ayat 7, kamu jahat dihukum mati. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11, kamu mencobai roh Tuhan dihukum mati. Kejadian apa? Abraham kejadian berapa Pak? 38 ayat? Kejadian 38 ayat 7. Oke, silakan Pak. Maaf, sorry Pak. Ya kan? Lanjut. Menghina, berbuat jahat di mata Elohimnya Abraham langsung dibunuh. Ya kan? Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11, mencobai roh Tuhan langsung dibunuh. Tetapi menghujat Yesus sebagai anak manusia itu tidak terjadi apa-apa. Artinya adalah bagaimana dikatakan tiga orang yang saya sebutkan tadi itu mempunyai satu pikiran. Sedangkan dalam hal ini aja mereka berbeda dalam cara penghukumannya. Tidak besar. Kalau mereka disebut Tuhan. Oke, got it. I got the point. Oke, Elohim di Abraham Kejadian 38 ayat 7 berbuat jahat langsung dibunuh. Oke, di KPR juga seperti itu. Kok menghujat Roh Kudus nggak langsung dibunuh? Nah, sekarang saya mau Pak Citos masih boleh? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Bang. Jadi seperti ini Bang, itu ada dalam kedaulatan Tuhan ya Bang. Ada orang-orang yang memang saat itu dihakimi oleh Tuhan. Ada juga orang yang saat itu dibiarkan oleh Tuhan. Sama seperti kita saat ini kita berdosa, Tuhan juga bisa hakimi saat itu juga. Misalnya Tuhan datangkan satu hal untuk menegur kita, itu hak Tuhan. Ada juga saat dimana Tuhan membiarkan kita sampai nanti kita sadar. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya jawabannya gini Pak. Memang itu adalah kedaulatan Tuhan. Oke, Bang Rion nggak usah dijawab lagi Bang Rion. Jadi 2 kali jawaban kalau gitu. Bisa diulangi waktunya. Nggak usah diulang-ulang lagi. Oke, saya ke penanya selanjutnya aja dari Muslim ya. Ya, silakan. Banyak ya. Kali ini ada. Sebentar. Pihak penanya boleh di-unmute. Pihak penanya boleh di-unmute. I'm so sorry. Pak ini boleh di-unmute. Oke, sebentar saya ke Bang Juma ya. Untuk penanya selanjutnya ada Gurunda Juma. Silakan Gurunda Juma. Pak, tadi penanya yang tadi udah kelar belum Pak? Nah, udah beres Pak. Nah, Oke, good.
Oke, Yes. terima kasih Pak. Jadi sebentar dulu Pak Zuma, Abang Zuma aku yang kuhormati, taruh dulu bentar. Jadi tentang penanya pertama sudah clear. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua sesuai dengan kesepakatan ya. Oke. Penanya kedua yaitu Bang Zuma. Silakan. Silakan Pak Zuma. Silakan. Sebentar Pak, nanti Ya, untuk yang jawabnya ditentukan dari sekarang aja biar nanti nggak pilih-pilih orang lagi. Nggak bisa, Pak. Saya minta ditentukan dari sekarang aja Pak. Sorry Pak. Biar nanti Sorry. Pak Juma nggak bingung sama siapa nanti. Iya. Penentu tentang penjawab itu saya. Betul, saya serahkan ke Anda sekarang. Tolong tentukan yang jawabnya. Jadi Setelah biar pertanyaan, saya ulang lagi. good. Setelah penanya melontarkan pertanyaannya, silakan Pak Zuma. Silakan Pak Zuma. Oke, makasih. Saya kedengaran baik. Hmm. Oke. Saya hanya ingin tahu dari sahabat-sahabat kita. Pertama saya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman semua. Di dalam Matius 23 nomor 15, di situ diterangkan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang, ya, menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Pertanyaan saya, siapa oknum yang dimaksud? Siapa oknum yang terindikasi kuat bahwa dialah yang dimaksud di dalam Matius 23 nomor 15 berdasarkan data di dalam kitab saudara? Silakan. Oke, thank you. Setelah ini Bang Juma tolong di up ya, suaranya itu kecil, volumenya kecil Bang Juma. Nanti setelah ini tolong di up. Oke, silakan Pak Adiryo. Oke, thank you. Jadi pertanyaannya begini, pertanyaan dari Bang Zuma yang cukup ringkas ini adalah ini merujuk kepada Matius 23:15. Celakalah orang Farisi. Pertanyaannya begini, apa maksudku? Kalian boleh baca sendiri apa itu Matius 23:15. Pertanyaannya Bang Zuma, siapa oknum Farisi ini? Siapa oknum Farisi ini yang dimaksud di Matius 23:15? Silakan. Sebentar, saya mau tunjukkan. Kasih sejati kayaknya, kasih sejati. Oke, silakan Pak Kasih Sejati. Silakan Pak Kasih Sejati. Pak Kasih Sejati, ini aku bisa unmute nggak? Gimana Pak? Udah aku. Kok dia nggak bisa jawab? Kenapa dia nggak ngomong? Aku kurang paham. Aku kurang paham nih soalnya. Oke, aku kurang expert. Pak Kasih Sejati, kalau nggak saya tampilin ke orang lain nih. Pak Kasih Sejati. Oh iya. Oke, di situ. Mana Kasih Sejati ini? Oke, Bang Zuma, sebentar. Alright. Pak Khalifah Malik, silakan jawab. Khalifah Malik coba. Tolong di unmute. Oke, dia nggak mau. Oke. Pak Cleo. Silakan Ya. Pak Cleo. Oke, kamu tahu kan pertanyaannya apa? Bang Zuma bertanya Matius 23:15 itu oknum yang dimaksud siapa? Silakan. Ya, oknum yang dimaksud tentu para rabi-rabi Yahudi itu, ya, yaitu rabi-rabi Farisi dan ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang kalau kita kenal sekarang ya mereka itulah yang menulis ulang kitab suci itu dan yang mengajarkannya. Jadi begini, pada masa itu ya orang-orang Yahudi pun memang mereka itu bukan saja mengajarkan, karena begini ya, rabi pada masa itu berbeda dengan guru zaman sekarang. Rabi masa itu mereka mencari murid, bukan murid mencari guru. Itu harus dipahami oleh saudara semua. Karena mereka itu akan mengajarkan apa yang mereka ketahui. Jadi sama seperti Yesus. Yesus itu dia mencari murid, bukan Yohanes yang mencari Yesus gitu. Nah, orang-orang rabi-rabi ini mereka itu sampai mengarungi daerah-daerah yang sekalipun itu bukan orang Yahudi, mereka mengajarkan itu. Nah, jadi konsep tentang beritakan Injil ke seluruh bangsa itu bukan baru dikenal pada masa Yesus di mana memerintahkan itu di dalam Matius 28 ayat 19, tetapi itu sudah dilakukan oleh rabi-rabi ini gitu loh. Nah, jadi harus dipahami budaya latar belakang antropologi budaya orang Yahudi itu sendiri. Mereka suka mencari murid-murid gitu, para rabi-rabi ini, bukan murid yang mencari guru gitu. Itu aja, Bro Adrian. Oke, langsung Bang Juma disangka, langsung aja biar cepat waktu. Ya, makasih. Apa nggak bisa disebutkan namanya, Bang? Oknum yang dimaksud ahli Torah, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan dan lautan ini, di mana di dalam kitab Kristen dikatakan namanya. Bang Zuma bertanya, exactly oknum itu namanya siapa? Siapa jawab? Di sini dia kan berbicara kelompok. Artinya di sini dia tidak mengacu kepada hei kamu si enggak, tetapi siapa yang merasa diri sebagai seorang rabi guru, maka dia yang mengajarkan seperti itu tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan, maka celakalah dia. Jadi ini bukan peringatan kepada satu orang tertentu, tetapi kepada siapapun
apa yang diucapkan Yesus ini berlaku. Jadi ucapan ini berlaku surut gitu loh, bukan berlaku kepada satu orang atau dua orang gitu aja. Good. Ya itu Pak Zuma. Ya, lalu bagaimana kalau misalnya kitab Anda sendiri yang menunjukkan oknumnya? Oke, sebentar. Bagaimana Bang Cleo? Bagaimana kalau kita sendiri yang menunjukkan? Silakan Pak. Silakan tunjukkan karena Anda bawa konteks ayat. Good point. Sekarang silakan Bang Zuma, ayat mana yang kamu maksud? Bang Cleo, silakan ayat mana yang kamu maksud? Oke, jadi kita tidak bisa meragukan ya kalau Paulus itu adalah ahli Taurat. Itu yang pertama. Kedua, dia mengaku sebagai orang Farisi. Dia sendiri yang menerangkan kalau dirinya itu adalah orang Farisi berdasarkan Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Kemudian, sebentar, Kisah Para Rasul apa? 23 nomor 6. Oke, terima kasih Pak. Ya. Lalu kemudian, sabar, saya terangkan dulu supaya nanti tinggal disimpulkan jawabannya. Lalu kemudian, Paulus itu juga ditengarai munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena di dalam pengajarannya dia, itu diterangkan bagaimana kemudian dia menyunatkan Timotius. Timotius itu dia sunat. Ya, kemudian di dalam Galatia justru dia mengatakan bahwa celakalah orang yang bersunat dan barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tetapi dia menyunatkan orang bernama Timotius itu di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 3. Lalu kemudian kepada orang Farisi, orang Yunani dia mengaku orang Yunani, kepada orang Yahudi dia mengaku orang Yahudi dan seterusnya. Inilah yang saya katakan kemunafikan. Sedikit lagi Bang. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul diceritakan, Kisah Para Rasul 27 ayat 1 nomor 1 sampai nomor 40-an itu, di situ lengkap diceritakan bagaimana Paulus ini ya mengarungi lautan dari pelabuhan ke pelabuhan, dari pulau ke pulau dan juga menjelajahi daratan. Artinya apa yang diterangkan oleh Matius 23 nomor 15 oknumnya sudah ketahuan. Bagaimana cara Anda untuk membela Paulus ini? Silakan. Oke, saya jawab. Sebentar. Satu. Kasih senjata. Benar. Iya, tapi dari saya. Oke. Oke, dikasih Para Rasul 26 ayat 6 ini buat Paulus, ini harus dijawab. Udah ngerti. Enggak benar. Lanjut kalau udah ngerti lanjut aja. Benar. Dengar dulu. Kamu dengar dulu. Kamu dengar dulu. Saya pemimpinnya di sini. Kamu diam saja. Oke, nomor 2. Paulus. Ya udah langsung aja. Dulu Bapak diam dulu. Kamu itu jangan ngatur saya. Tadi saya udah bilang saya yang memimpin di sini. Oke? Tapi kamu terus kamu diam dulu. Oke, nomor 2, poin kedua. Paulus dengar dulu. Saya mau make sure teman saya ngerti. Oke, dengar dulu. Ada 4 poin Bapak. Sebentar dulu Bapak. Jangan ini coba dia mute dulu. Mute all. Tegur. Nggak bisa jadi moderator, suruh turun dari moderator deh. Kamu semuanya nggak bisa jadi narasumber pun kamu nggak bisa bilang kemarin gitu kok. Jangan dokter ya. Lanjut. Diam dulu. Kok kamu ngatur saya sih? Saya ini moderator kok, saya pemimpin kok kamu ngatur saya. Kamu siapa? Kamu siapa di sini? Keluarin dia. Kamu keluarin. Pak Amir keluarin. Saya keluarin kamu. Kamu keluarin. Kita bubar aja semua. Jangan kayak gitu, jangan nangis. Bubar aja. Keluar semua kita keluar. Maaf. Udah kita keluar semua. Tolong narasumber. Maaf. Tolong narasumber muslim semua keluar. Tolong. Pak, saya udah ambil alih hostnya. Sebentar. Pak Amir, sabar. Pak Amir, sabar dulu. Saya nggak tahu. Iya, sebentar. Saya sudah ambil alih hostnya. Saya ambil alih hostnya. Pak Amir, sebentar. Saya ambil alih hostnya. Ini udah saya ambil alih. Saya hostnya. Saya ambil alih. Ya. Ini kita lanjutkan ya. Saya mohon maaf. Ini tadi Aderion agak sedikit emosi. Atas nama rekan-rekan Kristen Aderion di sini kami mohon maaf. Begini. Ini hostnya saya ambil alih, moderatornya saya ambil alih ya. Jadi saya moderatornya. Jadi tadi pertanyaannya siapa? Bang Juma. Siapa tadi yang mau jawab? Lai kasih sejati ya, silakan. Lai. Makasih sejati. Mic-nya udah saya buka. Halo. Yang lain aja dulu Pak, lagi nggak srek. Oke. Kita Sapolojet, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bang Suma. Jadi kalau saya boleh pahami isi hati Bang Suma ya. Jadi ketika Yesus mengatakan orang Farisi, kemudian orang munafik, nah itu Abang merefer langsung ke
Rasul Paulus, iya kan? Nah, oke, saya mau jawab bagaimana, mohon maaf, tafsir yang Anda kemas saat ini, yang ada dalam pikiran Anda, ini keliru metodenya, Bang. Kenapa? Ketika kita menafsir, pertama, kita harus tahu konteksnya terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu, Yesus sedang bicara dengan siapa? Ingat, Alkitab itu tidak diturunkan kepada kita. Alkitab itu dibicarakan pada waktu itu. Nah, kita ini punya jarak 2000 tahun dengan perkataan Yesus. Itulah kenapa kita harus tahu konteks yang terjadi pada waktu itu. Saya berikan sedikit sejarahnya. Kenapa orang Farisi itu disebut oleh Yesus penjelajah lautan? Pada waktu itu ada 3 sekte besar ya. Yang pertama Saduki, kemudian Farisi, kemudian juga ada beberapa SNI, kemudian Kristen. Nah, Saduki ini adalah golongan yang menguasai bait Allah atau golongan orang-orang kaya. Sementara Farisi ini nggak punya tempat di sana. Yang dia lakukan apa? Dia mulai menggali ceruk orang-orang masyarakat menengah ke bawah. Nah, termasuk dia juga melakukan tindakan seperti melangkah keluar pulau dan lain sebagainya untuk mencari pengikut, gitu. Jadi orang Saduki dia sudah nyaman, dia sudah golongan atas gitu kan, yang dia menguasai bait Allah, bukan Farisi. Itulah kenapa Farisi itu mencari di situ. Nah, orang Farisi yang mana? Ya memang orang-orang Farisi, karena di situ abang bisa lihat bahwa tulisannya itu jamak. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lah, Paulus ini langsung dikonfirmasi oleh Yesus, oleh para rasulnya. Bagaimana mungkin dikatakan Paulus adalah orang yang dimaksudkan Yesus ini? Terima kasih. Ya, silakan lanjut Pak Juma. Silakan, lanjut. Apapun narasi yang sahabat saya susun, kalau data kemudian tersaji dengan valid, ini bukan lagi tafsir, tapi ini pengakuan dari Paulus itu sendiri. Contoh misalnya ketika dia mengatakan di dalam Filipi, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu atau dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Tolong ditelaah lagi itu perkataannya. Lalu kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 13, nomor 13, di situ nyata diterangkan bagaimana kemudian Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga, Pamfilia. Artinya bahwa memang dia kerjaannya itu adalah berlayar dan juga mengarungi daratan, menjelajahi daratan. Lalu kemudian di terjemahan lama diterangkan Markus meninggalkan dia, tapi di terjemahan baru dikatakan Yohanes meninggalkan dia. Jadi gini, kalau kemudian di dalam 23 nomor 15 ini sudah nyata diterangkan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian oknumnya disamar-samarkan, sementara ada oknum yang sudah terang benderang mengaku sendiri, ya, nyata sebagai orang Farisi, kemudian kemunafikannya juga dinyatakan dengan valid di dalam pengajarannya. Itu sangat luar biasa. Coba kalau misalnya Anda menjadi Timotius disunat oleh dia. Lalu kemudian setelah disunat, dia mengumumkan di dalam suratnya, di Galatia 5 itu, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini kayak mana perasaan Timotius digituin? Disunat, lalu kemudian diumumkan melalui surat bahwa yang bersunat, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini kemunafikan. Ya, di dalam Galatia 5 nomor 2 itu jelas sekali bagaimana Paulus menghakimi orang-orang yang bersunat, bahwa Yesus Kristus tidak berguna bagi mereka. Sementara orang-orang yang tidak bersunat ini mengejar untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Lebih lengkapnya lagi baca Kisah Para Rasul 27. Bagaimana kemudian cerita Paulus itu, kisah sejarahnya dia mengarungi lautan, dari pelabuhan ke pelabuhan, dari daratan ke daratan. Kena terhadap ini. Nah, kalau misalnya sahabat saya mengatakan, oh itu bukan Paulus, lalu siapa? Anda mengatakan banyak, iya banyaknya itu siapa? Anda mencari yang banyak, yang tidak jelas, sementara terpampang di hadapan mata, sudah jelas. Yang mengutuk Taurat, Paulus. Yang mengajarkan mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, Paulus. Yang mengajarkan untuk kemudian membatalkan ketetapan Tuhan kepada Bani Israel, Paulus. Yang mengajarkan menyembah anak Maria, Paulus. Yang mengajak kalian untuk kemudian mengaku sebagai pengikut tapi penyembah, Paulus. Nah, kalau tidak ada orang lain yang mengarungi lautan, Anda hanya mengatakan banyak orang tapi tidak ada oknumnya. Lalu kenapa yang sudah terang kayak begini Anda katakan bukan Paulus? Itulah makanya Yesus menerangkan dalam Matius 23 nomor 15, orang yang dicelakakan masuk neraka oleh oknum munafik ini 2 kali lebih jahat daripada sang penyesat itu. Kenapa? Karena sudah nyata-nyata penyesatnya siapa, masih juga disembunyikan. Ya, jadi Matius 23 nomor 15 ini nyata malam ini kita buktikan kebenarannya. Demikian dari saya, silakan teman-teman yang lain untuk lanjut pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Juma. Oke, gimana Pak siapa tadi? Boleh saya jawab lagi, Bang? Permisi. Sebentar. Pauli, silakan Pauli. Ya, ini kan disimpulkan ya. Jadi
perlu ditanggapi ya, karena seperti tadi dikatakan tidak boleh menyimpulkan gitu loh. Bro Tito silakan, mau jawab lagi silakan. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Oli dan Bang Suma. Terima kasih atas pertanyaan Bang Suma, luar biasa. Saya hargai. Jadi sebelumnya kalau saya boleh sarankan untuk bisa memahami keimanan kami dan memahami Bible, bacalah satu konteks penuh ya Bang ya. Dan teman-teman Muslim dimanapun teman-teman berada. Jadi ketika saya berkali-kali menyampaikan, ketika kita salah mencuplik, itu berpotensi kedepannya juga salah. Nah, dalam hermeneutik ya, mungkin teman-teman kita bisa belajar bersama hermeneutik itu apa? Itu tafsir. Nah, dalam hermeneutik itu ada konteks dekat, ada juga konteks jauh. Nah, konteks dekat itu lihat dong ayat di atasnya. Lihat dong beberapa ayat di atasnya. Atau lihat dong beberapa pasal sebelumnya. Urutan konteks itu seperti apa? Nah, ketika kita baca Matius 23, kita akan temukan bahwa Yesus berkata seperti ini. Jadi ini konteks Yesus mengatakan seperti itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, jadi Yesus menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud tadi. Bahwa mereka sudah menduduki kursi Musa. Sementara Paulus tidak menduduki kursi Musa. Gitu. Dan yang terutama, Paulus itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Barnabas mengkonfirmasi, para soko guru jemaat mengkonfirmasi, bahkan mereka mengutus Rasul Paulus. Rasul Petrus mengkonfirmasi di dalam surat 1 Petrus bahwa Allah memberikan hikmat kepada Paulus. Kemudian di dalam penglihatan Yesus, di dalam penglihatan Paulus juga bertemu Yesus secara pribadi di dalam penglihatan yang dia alami. Artinya wahyu itu datang langsung juga dari Yesus, juga melalui Ananias. Ananias juga dikatakan mendapat wahyu dari Yesus untuk mengurapi Paulus atau berdoa untuk Paulus, dan bahkan dia akan diutus untuk bangsa-bangsa lain. Perihal kenapa dia menyunatkan dan untuk yang lain tidak menyunatkan, tentu kita bisa pahami ya dari sisi pada waktu itu. Kenapa? Karena kekristenan ini kita bicara mengenai goyim ya Bang, bangsa goyim. Bahkan ada teman Yahudi yang mengatakan seperti ini, kalau kamu berusaha melakukan hukum Taurat, kamu harus dibunuh karena kamu goyim. Kalau tidak salah kurang lebih seperti itu. Nah, Tuhan mengutus Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Itulah kenapa mereka tidak di bawah Torah. Mereka jelas tidak di bawah Torah. Apalagi apa yang dijanjikan Torah dari sejak awal kejadian sampai wahyu, yaitu kedatangan Mesias, itu sudah digenapi. Jadi sudah genap, Mesias sudah datang. Keselamatan, sakit penyakit kita ditanggung dia, dosa-dosa kita ditanggung dia, Mesias sudah datang. Lah kalau kita masih berharap dengan Taurat, padahal Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, itu seumpama saya masih menunggu surat dari istri saya, padahal istri saya sudah ada di sini. Mungkin gitu Bang, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Bro Kasih Sejati, silakan. Silakan Bro. Oke. Jadi yang disampaikan Bro Juma tadi itu namanya tafsir exegesi. Jadi kebenaran di dalam otak, maka dicomot ayat Alkitab untuk mendukung yang di otak. Dan di dalam kekristenan, model tafsir seperti itu akan melahirkan kekeliruan, mencucukan kekeliruan, dan membimbing orang kepada pemahaman yang palsu. Maka sekarang saya harus menjelaskan apa sih posisi hukum Taurat itu. Kita lihat ya, Yesus dan hukum Taurat. Bahwa Yesus itu sangat menghargai, menghormati hukum Taurat. Jelas dikatakan oleh Yesus. Paulus, tadi dikatakan bahwa Paulus itu seolah-olah menentang hukum Taurat. Ini berasal dari pengenalan yang terlalu tipis, tidak pernah memahami satu kehidupan secara utuh, maka melahirkan keputusan yang kerdil. Contoh seperti orang buta ketika menilai seekor gajah, maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu tipis agak lebar, karena dia hanya bisa memegang telinga. Tetapi orang yang memiliki pemahaman pengetahuan yang utuh dengan gajah, contoh dia seorang dokter hewan, spesialis gajah, maka dia akan bisa menjelaskan detail bagaimana gajah itu. Jadi Bro Juma tadi itu, ya saya katakan seperti contoh yang pertama. Jadi Paulus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Enggak pernah dia menentang hukum Taurat. Kita lihat di sini ya, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa melakukan hukum Taurat sempurna? Enggak. Itu yang menjadi persoalan, hanya Yesus. Baru Paulus mengatakan begini ya, pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi Paulus itu sangat cinta kepada hukum Taurat. Tetapi yang harus dipahami di sini, ini yang harus dipahami supaya menjadi cerdas. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat
mereka belum mendengar Yesus, mereka tidak mengandalkan Yesus, status mereka dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Ada dasarnya ini. Ada yang batu. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mendengar Injil Yesus Kristus, mengandalkan Yesus, ini statusnya selamat. Ada dasar Alkitabnya. Orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, mendengar Yesus Injil, hidup di dalam Yesus, mereka diselamatkan. Ini dasarnya. Jadi orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tidak mendengar Injil, tidak mengandalkan Injil, binasa, menentang seluruh ajaran. Orang non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tapi mereka percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus, diselamatkan. Ini dasar Alkitabnya. Orang non-Yahudi, mereka dalam melakukan hukum Taurat, iya atau tidak ketat, tapi mereka mengandalkan Yesus, mereka diselamatkan. Orang non-Yahudi melakukan hukum Taurat, tetapi mereka belum mendengar Injil tentang Yesus, sehingga mereka tidak mengandalkan Yesus, maka ini disebut dihakimi berdasarkan hati nurani. Orang non-Yahudi kalau tidak ada satupun dari antara yang tiga ini, maka mereka binasa. Roma 2:12. Jadi Bro Juma itu mengambil satu kesimpulan dari kerdilnya pemahaman tentang besarnya kebenaran Alkitab. Itu wajar, tetapi kalau dipahami secara utuh tentang Paulus, itu luar biasa. Berkaitan dengan Matius 23, yang mau ditonjolkan penulis di situ adalah bukan nama orang, tetapi komunitas ahli Taurat yang waktu itu memang sedang dalam keterpurukan. Bahkan bangsa Israel waktu itu sedang terpuruk. Mereka berada di dalam ketidakjelasan. Jadi kesimpulannya di sini, inti ajaran Paulus adalah hidup berpusat pada Yesus. Apakah ia orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Orang Yahudi dan non-Yahudi dibenarkan melakukan hukum Taurat dalam terang kasih Yesus. Namun, jika non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat secara ketat, tidak menentang keselamatan dalam Yesus. Lakukan hukum Taurat karena telah mengalami kasih Yesus secara pribadi. 1 Korintus 1:24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan itu suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi contoh nanti kalau kita mau kaitkan dengan sunat, mengapa saya orang Batak ini tidak disunat? Karena saya bukan orang Yahudi. Tetapi apakah saya selamat? Selamat, karena keselamatan ada dalam Yesus. Hukum Taurat itu kudus, baik untuk dilakukan, tetapi hukum Taurat tidak dapat membenarkan atau mengampuni dosa. Jadi hukum Taurat itu semacam petunjuk atau semacam cermin, ya, akan apa itu dosa dan mencegah orang untuk berdosa karena ada hukuman yang menyertainya. Galatia pasal 3, 22-24. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita telah berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu tidak membenarkan orang, tidak mengampuni dosa, tapi hukum Taurat itu penuntun sampai datangnya Kristus. Ketika Kristus datang, maka Kristuslah kesempurnaan hukum itu. Jadi kalau hukum Taurat tulis pada lo batu, tetapi Kristus hadir menjadi hukum yang hidup, yang mengubah hidup, yang membawa hidup kepada kekudusan, kebenaran, bahkan keselamatan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut. Itulah hukum di dalam Yesus. Jadi bukan hukum Taurat yang hanya sebagai cermin, yang hanya sebagai petunjuk, hanya sebagai rambu-rambu, tetapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan atau mengampuni dosa itu sendiri. Jadi Bro Juma, belajar yang baik. Kalau tidak tahu, bertanya. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Terima kasih. Ya justru saya bertanya, tapi kalian tidak mampu menjawabnya, kan gitu. Hanya berasumsi dan menjajakan ajaran Paulus. Jadi gini. Gimana asumsi tadi itu? Semua asumsi yang kamu sampaikan. Ya sudah, kalau wajar kamu bilang itu asumsi. Kalau itu bukan asumsi, kamu hari ini jadi Kristen. Sekarang begini, tunjukkan aja siapa oknum yang menjelajahi daratan dan juga mengarungi lautan. Dan itu orang munafik, dan itu orang Farisi, dan itu ahli kitab. Gak usah ngambang, Anda kan belajar. Masa nggak bisa? Sekarang saya akan membimbingmu memahami artinya konteks. Lebay. Matius 23 itu perkataan Yesus. Pada saat, dengarkan baik-baik. Dengarkan, tenang, duduk di boncengan. Kalau nggak ada rem, nanti saya injak remnya. Dengarkan bro ya. Tapi Paulus, dengar. Paulus bertobat setelah Yesus terangkat ke langit, ke surga. Jadi, kalaupun mau katakan Paulus ataupun orang lain, itu tidak masalah. Kenapa saya katakan begitu? Karena Paulus kemudian bertobat. Lalu setelah bertobat, apa yang diajarkan? Setelah bertobat, menyembah manusia. Dengarkan, setelah bertobat, Paulus tidak pernah mengajar perilaku yang amoral. Itu yang pertama. Mengajarkan menyembah manusia itu bukan amoral. Oke, sekarang saya akan jelaskan samamu tentang makna menyembah. Oke.
Saya kau Tuhankan Yesus, kalau Oke, jangan menyembah, kau dengar. Tuhankan. Oke. Kau anggap Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu amoral itu, menyembah anak Maria. Itu moral baik. Dengarkan baik-baik. Oke. Ada dua materi, saya akan jelaskan. Sebentar Rai. Untuk Iya, yang bertanya jangan motong dulu, biarkan dijelaskan dulu. Oke, kita Silakan. bentar ya. Jadi saya mudah-mudahan yang materi ini. Oke. Ini Yesus harus disembah. Alkitab adalah patokan. Perhatikan ya. Sembah itu artinya pernyataan hormat dan hikmat. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Yesus layak dihormati, Yesus layak disembah. Mudah-mudahan materi yang di sini yang sudah saya lengkapi. Oke ini ya. Perhatikan kata menyembah dalam perjanjian baru. Ini dicatat ya supaya saya tidak menjelaskan ulang-ulang. Menghormati dengan menyembah, memuja sesuatu sebagai Tuhan atau sebagai suatu berhala, matahari pun disembah, patung pun. Ya, batu pun ada disembah. Ya. Mengaku di bawah perintah atau tahluk. Itu pengertian ya. Sekarang kita lihat fakta di dalam perjanjian baru. Menyembah itu poroskuneo. Menyembah dengan bersujud. Bersujud menunjukkan tanda hormat, takut, atau memohon sesuatu kepada manusia yang dianggap dari supernatural. Jadi manusia pun bisa disembah. Tidak ada masalah dengan hal itu. Tetapi ini data yang harus dilihat ya. Contoh, di dalam 1 Raja-Raja pasal 16, menyembah raja. Ini siapa yang menyembah raja di sini? Itu Batseba menyembah Daud. Ya, baru di sini menyembah raja. Itu ada Nabi Nathan, masuklah ia menghadap raja. Lalu sujud menyembah raja. Ini seorang nabi loh, menyembah kepada raja. Apakah raja di sini langsung disembah jadi musyrik? Enggak. Artinya di sini pemahaman bro tentang kata menyembah itu kerdil, sempit. Menyembah kepada raja. Ini ada data-datanya. Kita lihat lagi. 2 Raja-Raja pasal 21. Berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, berhala disembah. Oke, Kejadian 24, menyembah Tuhan. Jadi dari 3 contoh ini, berhala disembah, raja disembah, Allah disembah. Pertanyaannya, Yesus mengapa disembah? Ya karena dia raja segala raja, dia firman Allah. Tidak ada masalah dengan hal itu. Orang saudara muslim sujud ke arah batu hitam, kita nggak protes kok. Nggak ada. Jadi kata menyembah itu penyembah kepada Yesus, bahkan di dalam PB itu menyembah kepada iblis juga ada, menyembah kepada Allah yang benar ada, menyembah binatang juga ada, menyembah patung ada, menyembah Petrus juga ada, menyembah roh jahat ada. Jadi kata menyembah itu harus dipahami pada konteks. Lihat ini bro, alasan mengapa Yesus disembah. Orang Majus menyembah Yesus sebagai Mesias Raja. Orang kusta menyembah Yesus sebagai Tuhan Kurios. Dan dia disembuhkan. Tidak ada masalah. Seorang kepala rumah ibadat menyembah Yesus untuk memohon anaknya dibangkitkan oleh Yesus dan anaknya dibangkitkan Yesus. Baru seorang di dalam perahu, para murid dikatakan orang-orang dalam perahu, menyembah Yesus sebagai anak Allah. Seorang perempuan Kanaan yang kerasukan setan menderita, meminta tolong dengan menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan Kurios. Jadi Yesus itu disembah, tidak ada masalah. Seorang yang menyembah Yesus memohon anaknya yang sakit ayan, kemudian disembuhkan oleh Yesus, disembah di sini. Yesus disembah oleh murid-murid setelah Yesus menampakkan diri, setelah kebangkitannya dari kubur. Ada datanya dalam Alkitab. Orang yang kerasukan setan legion, artinya banyak, ribuan, itu menyembah Yesus sebagai anak Allah. Diselamatkan, nggak masalah di situ. Yesus disembah para murid, Yesus terangkat ke surga, dan mereka pulang dengan sukacita. Jadi orang yang menyembah Yesus itu sukacita. Kalau orang nggak mau menyembah Yesus, yang menderita lah, nggak pasti nggak ada keselamatan. Orang buta sejak lahir disembuhkan Yesus, kemudian dia menyembah kepada Yesus sebagai anak manusia, nggak ada masalah. Jadi dari data-data ini, Yesus disembah sebagai Mesias, sebagai anak Allah, firman yang menjadi manusia, sebagai anak manusia, sebagai Tuhan, Hokurios. Baru dia mulia naik ke surga, dia berkuasa membuat mujizat dan mengusir setan. Orang Kristen tidak pernah menyembah Yesus, menggantikan bahwa Yesuslah Allah Bapa itu, nggak pernah. Jadi di sini pemahaman, lihat ini, Yohanes 5, 21, 23. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak manusia, demikian juga Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus bisa menghidupkan orang loh. Artinya dia layak disembah dengan itu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Jadi kami menghormati Bapa dengan menghormati Yesus yang datang daripada Bapa itu, karena Yesus firman yang keluar dari Bapa. Jadi selama ini ada pemahaman. Perhatikan di sini kata menghormati itu timao. Itu artinya menghormati, memuliakan, memberikan penghargaan. Bahkan kata ini dapat juga diartikan menunduk, berlutut, bersujud di hadapan. Ini kata timao. Kata menghormati di sini memakai kata timao. Artinya bisa di sini. Jadi mengapa orang Kristen menyembah Yesus? Dia lihat aja data Alkitab, nggak ada masalah dengan ini. Itu bagus.
Oke. Sebentar, Udah ya, belum panjang selesai. lebar. Ya harus panjang. Enggak kena. Terlalu panjang. Sebentar. Saya selesaikan. Nanti kamu bisa perdalam. Ini kepada aku. Layak kasih sejati, mendingan kesimpulannya langsung coba. Oke, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Serta Yesus senantiasa berkuasa menyertai orang percaya sampai di zaman. Layak, bahkan sangat layak disembah. Gak ada persoalan dengan hal ini. Kita lihat lagi nih. Yesus datang nanti di hari zaman bersama para malaikat. Dengan kekuasaan dan kemuliaan. Jadi atas kuasa yang demikian, maka Yesus layak. Dan harus disembah. Pada akhir zaman Yesus datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Kehadiran Yesus untuk mengumpulkan orang pilihan Allah dari seluruh penjuru bumi. Sekarang, kalau sudah seagung ini pribadi Yesus, kalau orang mengatakan tidak layak disembah, sementara kalian menyembah orang atau memuja-muja orang yang levelnya jauh di bawah Yesus, menurut saya itu ada kesalahan berpikir di situ. Tapi itu urusan kalian lah. Ini datanya lagi. Allah sangat meninggikan Yesus. Artinya Yesus bukan Allah Bapa itu sendiri, bukan. Ya, Dia adalah sudah. firman-Nya. Oke. Yang kamu bacakan itu surat-surat dari orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Ya, pahami Bagi itu. Quran dengan Allahnya Anda, dengan Nabi Anda, Anda kenal Yesus juga. Kenapa Anda percaya? Jangan nyebrang ke Quran dong. Kan Loh, kita kenapa? Iya sama aja. Anda Sama jualan aja. obat. Anda jualan obat. Sebentar. Ya, tapi juga kalau nggak mau ke Quran, jangan menyimpulkan dong. Ini kan iman Oke. Kristen. Kan begitu. Yang pernah Ini lihat nyebrang ya. juga nggak boleh Jadi saudara Erben membuktikan Matius 23 nomor 15 2 kali lebih jahat daripada orang yang menyeberangi lautan dan daratan mengajarkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Anda menunjukkan si ini menyembah Yesus, si itu menyembah Yesus. Sayang sekali Yesus tidak pernah perintahkan itu. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintahku. Sayangnya Yesus tidak pernah merintahkan menyembah dirinya. Jadi Anda Erben adalah pengikut orang-orang yang kerasukan roh Gideon, Gideon itu. Anda adalah pengikut orang Majusi. Anda adalah pengikut orang-orang yang menyembah Yesus. Yesus menyembah kepada Allah. Sayang sekali Anda bukan pengikutnya. Sudah ya, terima kasih. Jadi Matius 23 nomor 15 itu sudah nyata. Sebentar. Ini kok jadi nyimpulkan? Gimana tuh? Tadi udah Saya tidak menemukan jawaban. Saya tidak menemukan jawaban. Hanya asumsi. Hanya asumsi saja. Saya jadi asumsi. Loh, Anda menyimpulkan. Di kitab Anda sudah nyata ada oknumnya yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengaku orang Farisi, mengaku ahli kitab. Anda diam dulu, Pak. Saya moderator di sini. Anda diam dulu. Ya, Sebentar, Kian Santang. Ini Sebentar, kebetulan Pak Kian Santang. ada Bang Alwi. Saya mau ngalingin dulu moderator. Kebetulan Bang Alwi udah naik. Ya, Jadi silakan. moderator tolong dialihkan dulu ke Bang Alwi. Udah. Saya ada keperluan. Ya Silakan. sebut aja. Karena saya juga ada keperluan. Saya sebetulnya bukan moderator. Tetapi begini, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar sama dalikan Kristen. Kenapa Paulus itu dianggap sesat, katanya mengajarkan menyembah Yesus. Tadi sudah diajarkan, sudah dijelaskan sebelum Paulus itu sudah banyak orang menyembah Yesus. Lalu kenapa kok malah menyimpulkan kembali gitu loh? Jadi ini sampai subuh pun nggak selesai kalau kayak gini. Tadi kan sudah dibacakan ketentuannya. Anda tidak boleh menyimpulkan. Karena ini iman kami, Pak. Kalau iman Anda kami simpulkan juga Anda keberatan kan pasti kan? Kan begitu. Jadi konsisten dua arah dong, jangan satu arah. Gitu loh. Oke, boleh saya. Oke. Sebentar Pak Awi, sebentar Pak Awi. Anda datang ya, sebentar. Oke, silakan. Ini karena saya bukan moderator sebetulnya. Tadi Aderion sinyalnya juga jelek, putus-putus, laptopnya mati. Ini saya kembalikan ke Aderion karena saya ada kegiatan. Bukan saya moderatornya. Ini mana Aderion tadi nih? Sebentar. Adek, bisa unmute? Iya, oke. Silakan. Aku nggak. Oke, thank you Pak. Thank you. Jadi sekarang ke depan, sebentar Pak Awi, sebentar. Saya tadi sudah ngomong di depan. Saya pemimpin di sini. Oke, saya yang memimpin di sini. Jadi tolong seluruhnya, mau Kristen mau Islam, tunduk sama saya. Peraturan yang saya mau sebut tunduk. Oke. Saya nggak pernah menyimpulkan tentang agama Islam loh. Tadi tuh. Oke, silakan. Sekarang siapa pertanyaan selanjutnya? Oke, silakan Bang Juma. Sebentar, Bro Aderion. Saya harus. Silakan closing Juma. Saya harus tanggapi Bro Aderion. Tadi itu Bang. Bentar. Oke, saya terima kasih ya. Sebentar, Pak Zuma, taruh. Si Bang Eben, silakan Bang Eben. Sebentar dulu, biar saya bicara dulu kan. Kalau memang begini, Bang Juma tadi itu bukan menyimpulkan, dia cuma menanggapi apa yang disampaikan. Pak Awi, saya bukan anak kecil. Pak Awi, saya bukan anak kecil. Bapak, kamu jangan kesimpulan kamu salah. Jadi, ya. Tadi jelas, Bapak diam dulu. Tadi jelas Bang Zuma itu. Tadi saya bicara. Sekarang kesempatan saya bicara. Nanti setelah saya selesai, baru Anda potong, Anda sangka kalau ada yang salah. Kan begitu aturannya. Kalau dua-duanya kita bicara, siapa yang didengar? Oke, silakan. Oke, silakan Bang Juma bikin closing statement atas tanya jawab tadi. Closing statement apaan? Dia udah buat kesimpulan. Sebentar dulu. Kamu kok jadi penentu sih? Saya mengatakan begini. Dengar dulu. Bahwa apa yang saya tanggapi dari penjelasan Erben, yaitu tadi dia menunjukkan orang-orang yang menyembah Yesus, sementara Yesus sendiri tidak pernah mencontohkan itu. Itu kan poinnya. Makanya saya katakan Matius 23 nomor 15 dikatakan di situ,
yang menjadi korban daripada penganut ahli Torah yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan itu 2 kali lebih jahat daripada dia. Nah itu saya buktikan malam ini. Silakan yang lain. Oke, saya tanggap ya. Jadi, beginilah hasilnya kalau orang tidak memahami konteks. Matius 23 yang dikutip oleh Juma, pada saat itu Paulus belum menjadi rasul. Dan Paulus belum pergi kemana-mana. Tetapi karena dia tidak memahami konteks dan kita kasih tahu pun konteksnya, ya namanya juga, ya menurut saya, gimana ya? Jadi saya ulangi sekali lagi sama Juma, kamu kan gurunda, masa kamu nggak paham bro? Di Matius 23, pada konteks itu Yesus masih di dunia, belum terangkat ke langit. Sedangkan Paulus itu baru menjadi rasul setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi konteks ayat 23 tidak berkaitan dengan Paulus yang berjalan keliling. Karena Paulus ketika dia berjalan keliling adalah sebagai seorang yang mengabdi kepada Yesus. Tadi kamu katakan bahwa Paulus itu siapa yang tadi? Bapak. Tadi kamu katakan bahwa Paulus itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Saya heran melihat kamu. Kenapa heran? Tidak ada ajaran Yesus yang ditentang atau diselewengkan oleh Paulus. Baik dari segi etika tentang perkawinan, baik dari segi etika dan moral dalam membangun hubungan dengan orang. Tidak pernah Paulus satu kali pun mengajar orang untuk membenci, mengajar orang untuk membunuh, mengajar orang untuk memusuhi. Bahkan Paulus memberikan hidupnya sebagai kurban yang sempurna bagi misi untuk memberitakan Yesus sebagai pusat hidupnya. Bahkan Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dia mati untuk memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Jadi gini, kesimpulanmu yang sangat-sangat keliru itu berasal dari kekeliruanmu memahami Paulus, berasal dari kekeliruanmu memahami Yesus. Dan itu menegaskan kepada kami semua bahwa kamu memang tidak bisa dikasih tahu. Karena kalau kamu memang sudah tahu, maka kamu pasti menjadi Kristen. Jadi kamu menentang semua yang saya jelaskan itu menegaskan bahwa imanmu memang iman yang menentang ajaran yang suci yang kudus yang sudah diberikan oleh Yesus. Ajaran yang suci dan kudus yang diteruskan oleh Paulus sebagaimana tercatat di dalam Alkitab. Terima kasih penegasan tentang perbedaan ini. Haleluya. Terima kasih. Oke, sekarang saya ambil alih semua di sini. Oke, sekarang ke penanya selanjutnya. Oke, saya lagi bicara ya. Oke, karena panjang tadi penjelasan dari Bang Erben. Jadi saya mohon pertanggungjawaban dari Guru Najuma kenapa Nggak perlu Pak. Tadi beliau Pak Erben saya pemimpinnya Pak Erben. Maaf, sorry. Ini Pak Erben justru menanggapi pernyataannya. Terserah dia menanggapi. Nggak boleh terserah, nggak boleh. Ke Muslim. Jangan Anda yang mengatur, jangan Anda yang nggak boleh. Muslim Bukan, bicara. memang Satu menit, Bang. Oke, sekarang 1 menit. You got a minute. You got a minute. Come on. Sabar, Jadi, tolong jangan bicara, sabar Guru. Biar saya Saudara ngatur. Erben Bang ini Guru, Diam dulu. Awi, denger dulu. Bang Zuma silakan. Diam dulu. Bang Zuma diam silakan. Biar saya ngatur dari Muslim yang bicara, bukan Anda. Diam. Oke, silakan Bang Zuma. Saudara Erben ini disaksikan. Diam dulu. Awi. Diam dulu. Diam dulu. Kenapa kamu yang ngatur saya? Lah karena ini kami di sini. Saya bilang saya pemimpinnya. Saya yang atur, Muslim bicara, bukan Anda. Loh, saya mempersilakan dia loh, bukan ngatur dia. Anda harusnya ngomong ke saya, begitu aturannya, Bro. Saya bilang silakan Bang Zuma. Ya, oke, silakan Bang Zuma. Bang Zuma silakan. Kamu jangan buat masalah baru, Bang. Tidak, saya tidak buat masalah baru, biar tertib. Bang, udah kamu diam aja. Bang Zuma silakan. Bang Zuma. Kamu diam dulu. Bang Zuma silakan. Bang Zuma silakan. Tolong tertibkan dulu moderator. Bang Zuma silakan. Moderator tertib. Berarti kamu siapa? Kamu diam dulu. Bang Zuma silakan. Ini kurang pas kalau begini ceritanya nih. Bang Zuma silakan Bang Zuma silakan. Tidak akan bicara kalau saya tidak biarkan. Di Muslim itu begitu. Biar kamu 100 kali kalau saya bilang Muslim jangan bicara, nggak akan ada bicara. Sama. Saya juga begitu. Emang kamu pikir saya nggak gitu? Kamu diam dulu. Biarkan Bang Zuma tanggapi. Loh, karena kamu nggak ini. Aduh, kenapa jadi kita yang berdebat? Karena kamu nggak nurut sama saya. Kamu diam dulu. Oke, silakan Bang Zuma. Nggak ada yang Muslim nurut sama kamu. Silakan. Nggak mungkin. Bang Zuma nurut. Pak, Bang Zuma silakan. Kenapa jadi kita yang berdebat ini? Ya, Bang Kaisar, saya pemimpinnya Abang. Kamu diam dulu kenapa sih? Tolong ditengahi dulu Bang Kaisar, karena saya akan katakan. Oke, deh. Oke, Awi, kamu moderator hari ini. Silakan. Bukan begitu cara. Enggak apa-apa. Silakan. Saya cuma mau menyampaikan ke Bang Juma agar memberikan tanggapan terakhirnya mengenai apa yang disampaikan Ler. Udah nggak apa-apa, nanti aku tanggapi lagi, Ade. Nggak apa-apa, kami dua aja sekalian sekarang. Nggak bisa dong, Erben. Mengatakan ini bukan ruang kamu. Bang Juma harus bertanggung jawab atas pernyataan. Ini bukan ruang kamu, Erben. Soal Paulus itu. Silakan Bang Juma, tanggapan terakhirnya, silakan. Oke, makasih. Ya, ini disaksikan puluhan ribu orang ini. Si Erben mencoba untuk kemudian menipu kitabnya sendiri, mengatakan
Paulus itu terpilih jadi rasul setelah Yesus terangkat ke langit. Anda berdusta, Erben. Anda harus belajar banyak. Galatia 1 nomor 15, Paulus sendiri mengaku ditunjuk menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Ya, terbukti Anda itu 2 kali lebih jahat daripada yang lari ke daratan dan lautan itu menjelajahi bumi. Ini terbukti malam ini, ya. Jadi itu harus Anda sadari itu. Anda penjahat yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Demikian dari saya. Makasih, Bang. Oke, terima kasih Gurunda. Silakan moderator Kristen. Oke, silakan Untuk ke tanggapan pertanyaan terakhir. selanjutnya. Nggak usah perlu. Pertanyaan selanjutnya. Kita kelamaan gitu loh. Kalau Pertanyaan begitu, kalau Bro, nggak begitu Bro langsung Ade. ke. Mohon maaf Bro Ade. Oke. Kita dialog ini bukan dengan mereka yang ada di room ini. Penonton banyak di luar. Betul. Tapi kan kita Iya, jadi artinya gini, kalau sudah dibuat framing, kita harus meluruskan, Bro. Enggak, Pak, Jadi Pak, itu bukan begitu menurut saya. Jadi nggak apa-apa, Bro. Kalau mereka buat framing kayak gini, pikirkan nonton puluhan ribu di sana, Bro. Kalau mereka yang di room ini memang udah ditetapkan begitu. Iya tahu. Saya tahu itu. Saya tahu. Tapi gini loh, kalau kita hanya Iya, udah nggak apa-apa, kita ikutin aja. Enggak, sekarang kalian ngikutin saya. Sebentar. Karena saya pemimpinnya di sini, Pak Erben sebentar dulu. Saya memimpin di sini. Kita ngikutin apa sekarang nextnya? Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Pertanyaan Islam. Oke, Kalau silakan. kayak gini blunder, Bro. Aku keluar, aku stop. Bukan aja. gitu. Aku stop. Ya, silakan. Aku keluar. Enggak jalan. Silakan. Bukan. Pikirkan yang di luar. Iya, silakan, Pak. Kok jadi kita yang ini enggak enak? Ya, iya, makanya kan kamu mau keluar, Oke. enggak apa-apa. Silakan. Silakan. Pertanyaan selanjutnya siapa? Oke, silakan Liripa. Oke, pertanyaan simpel aja ya, biar nggak habis waktu. Apa arti Bapa di dalam aku? Terima kasih. Oke. Aku yang tentuin ya. Di sini sudah ada Pak Antonius, silakan open mic. Pak Antonius, boleh ini open mic gimana caranya? Aku kurang paham. Pak Antonius. Alright. Silakan Pak Antonius. Pak Antonius. Halo. Pak Antonius. Wah, pada kemana nih? Bentar. Jangan didramatisir bentar. Teman-temanku itu udah pada pergi semua. Alright. Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Oke, kalau nggak ada saya jawab nih. Halo. Ya, Pak Khalifah Malik. Kamu jangan buat ini hal-hal yang kayak gitu. Pak Malik. Silakan Pak Malik. Pak Khalifah Malik. Ya, tes halo. Silakan. Apa itu Bapak? Ya, sebelumnya saya izin menjawab. Terima kasih moderator. Kalau ada yang benar tentu berasal dari Tuhan Yesus. Kalau salah itu berasal dari suara saya yang serak. Saya coba jawab ya dalam nama Tuhan Yesus. Mengingat dalam Matius 1 kita mendapat wahyu bahwa Tuhan Yesus adalah dari Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan Bapa di dalam dia adalah Roh Kudus itu yang ada dalam insani mulia Tuhan Yesus ketika ia datang untuk melawat setiap insan yang terluka karena dosa. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian apa makna di Galatia 2:20 ketika Paulus berkata Kristus di dalam aku? Makna Galatia berapa? 2 pasal 2 ayat 20 ketika Paulus berkata Kristus di dalam aku. Galatia 22 ayat 20. Jangan gua. Cek, halo. Ya, lanjut. Gimana? Coba ayatnya Ya, berapa? di Galatia pasal kedua ayat 20 Paulus berkata Kristus di dalam aku. Itu maknanya bagaimana? Galatia 2. Oh, sorry, masih Deuteronomi. Terpujilah nama Tuhan. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya itu tadi. Karena di dalam Rasul Paulus ada berkat dari Tuhan Yesus. Hidupnya bukan lagi dirinya sendiri tapi iman kepada Anak Allah itu. Karena mengingat dalam kisah para rasul, Tuhan Yesus sendiri yang telah memilih Rasul Paulus sebagai alatnya, sehingga Tuhan Yesus menyertai beliau.
kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian satu nama orang yang menyertai Paulus ketika bertemu Yesus di Damsik, boleh disebutkan satu nama atau dua nama, tiga nama, boleh? Ya kalau Alkitab tidak mencatat, artinya tokoh itu tidak penting. Oke, tidak penting. Aku tulis ya, makasih. Atau tidak ada, tidak penting, nggak apa-apa. Atau misalkan, kemudian sudah. Bentar, saya mau jawab dulu. Oh, belum, saya mau jawab dulu. boleh. Atau misalkan seperti ini. Salah satu contoh bagaimana Alkitab menggambarkan tokoh-tokoh. Perempuan Samaria. Kenapa tidak disebut namanya? Karena yang menjadi sorotan pada cerita itu adalah Injil yang Tuhan Yesus beritakan. Bukan si perempuannya ini. Kalau saya boleh ngebalik ke Quran, boleh nggak sih ngebalik ke Quran? Boleh nggak sih? Saya bertanya di sini, saya nggak bisa jawab, soalnya saya lagi jadi penanya. Enggak, saya nanya sih. sama moderator, bukan samamu tante. Kalau memang di kitab Anda tidak sanggup menjelaskan, nggak apa-apa. Menjelaskan ke Quran. Bukan Yohanes. Alwi. Ya nggak apa-apa, silakan aja kalau memang tidak. Alwi, cobalah hilangkan kebencian dalam dirimu. Tidak ada kebencian, justru saya memberikan Anda kemudahan. Enggak ada. Itu sangat mudah. Ini buang waktu ya, saya juga punya banyak Sebentar, saya mau kalau masih boleh dilanjutkan. Silakan. Boleh. Saya sudah dapat jawabannya. Penonton bisa menilai bagaimana cara tidak ada yang Alwi sudah gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Oke, sebentar ini Pak. Sebentar ini Pak. Kenapa jadi kok saya jadi di debat lagi nih? Saya cuma memberikan Anda kemudahan dalam menjawab. Kenapa langsung di... Sebentar. Ayo lanjut. Yang penanya siapa? Buka di unmute. Silakan. Umi Rifa. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya simpel-simpel aja sebenarnya saya mah. Ketika Paulus berkata di Kisah Para Rasul 13 pasal 13 ayat 47, boleh dibukakan Rion? 13:47 ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Aku bacain aja ya. Ya, boleh. Oke, sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Silakan. Pertanyaannya itu kapan Yesus berbicara kepada Paulus untuk mengatakan apa yang dikatakan Paulus? Kapan waktunya gitu? Silakan di Bang Malik. Silakan. Bang Malik, halo. Ya, sorry, jaringan saya agak ini. Gimana pertanyaannya? Oke. Menurut Kisah Para Rasul 13 ayat 47 sesuai dengan firman-Nya, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Pada waktu itu Yesus ngomong sama Paulus kapan? Itu pertanyaan. Ya, ketika Tuhan Yesus ini kan menampakkan diri kepada beliau. Oke, jadi di jawabannya Damsik itu, di Damsik ya? Mau ke Damsik. Iya, terus boleh silakan. Iya, jadi baca ayat 46-nya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, ya. Aku telah menentukan. Jadi di sini Paulus mengutip firman Tuhan di dalam kitabnya Yesaya 49 ayat 6. Itu loh. Jadi kutipan Paulus mengutip dari Yesaya 49 ayat 6. Ya, di mana dikatakan di sana, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan ini juga berkorelasi ketika ya Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Dalam Kisah Para Rasul. Tunggu. Ya. Boleh nambahkan sedikit lagi Pak Bagus? Oh, silakan. Iya, di situ kan ayatnya kalau nggak salah tadi menjadi terang ya bagi bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan Yesus juga berbicara dan menyampaikan risalah bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, tentunya Rasul Paulus sudah memenuhi syarat itu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, korelasinya ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ketika Tuhan ya menyampaikan firman-Nya kepada Ananias tentang bagaimana Tuhan itu memakai Paulus akhirnya nanti. Ya, ayat 15 Kisah Para Rasul 9 ayat 15 saya bacakan. Ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini merujuk kepada Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jelas. Sudah? Sudah. Berarti tadi mengutip Paulus itu sebenarnya mengutip kitab Yesaya 49 ayat 6 ya, perkataan Daud ya. Dia mengutip itu. Artinya ini bukan perkataan Daud. Terlalu sedikit, bukan ya, Tuhan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Berarti ini untuk Paulus berarti ya, menjadi terang untuk bangsa. Ini nubuatannya Paulus yang menggenapi berarti ya. Bukan menggenapi. Yesaya kan kitab nubuatan, kan ini. Itu tadi ya jelaskan aja.
Enggak, itu tadi di Kisah Para Rasul 24 Kisah ya? Para Rasul, iya, berapa tadi tuh? 13 pasal 13 ayat 47. Di sini kemudian terkorelasi dengan kitab Yesaya. Biasanya kalau gini-ginian kan kalian bilang, "Oh, itu kan memenuhi nubuatan kitab sebelumnya." Nah, ternyata Paulus yang menjadi terang buat bangsa-bangsa lain. Ternyata itu nubuatan buat Paulus ternyata di Yesaya itu. Bukan nubuatan itu. Tadi saya kan sudah bilang mengutip gitu loh. Ya, jelas loh. Dan dipenuhi kan sama Paulus, dia kan menjadi terang bagi bangsa-bangsa kan. Pada akhirnya kan dia bilang dia yang karena jadi terang bagi korelasinya bangsa-bangsa. ya panggilan Tuhan kepada Paulus itu untuk bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, bangsa Yahudi. Kan saya udah jelaskan tadi korelasinya di Kisah 9 tadi. Gitu loh. Jadi bukan nubuatan, itu kan tapi Paulus mengutip dari Yesaya 40 sama ayat 6 memberitakan firman Allah kepada orang-orang pada saat itu. Dia kutip firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 6. Gitu loh. Tapi kan dia menjadi terang bagi bangsa kan kata dia. Iya, enggak ada salahnya dia mengutip. Itu menguatkan panggilan dia ketika ya udah gini. Tante mau nubuat itu digenapi oleh Rasul Paulus gitu maksudnya tante. Bukan, kayaknya kamu salah paham. Jadi saya sama yang pintar aja bicaranya gini, Bang Erwin. Kan tadi Abang bilang Kisah Para Rasul 13 pasal 13-47 ini itu kan Paulus mengutip kitab Yesaya 42 pasal 42 ayat 6, benar, koreksi kalau saya salah. Nah, ya, benar ya, Bang. Nah, di Kisah Para Rasul 13-47 itu kutipan itu merujuk kepada siapa yang menjadi terang untuk bangsa-bangsa gitu loh. Oh, kasih aja Rasul Paulus. Ya, makanya Paulus itu kan konteksnya kan di sini kan Paulus dan Barnabas sedang memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Allah. Oke. Nah, jadi ketika Paulus dan Barnabas ini memberitakan firman Allah, makanya ayat 46 tadi dikatakan memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya. Nah, konteks ini dia berbicara kepada orang Yahudi pada saat itu, kan gitu. Dan menganggap hidupmu tidak layak untuk boleh hidup yang kekal. Saya tambahin boleh Pak Bagus. Kepada bangsa-bangsa lain. Jelas loh. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Iya, berarti yang menjadi terang bangsa Paulus, Bang. Perintah itu untuk Paulus kan, Bang? Ya, kayaknya tegasin aja. Saya mau penegasannya, Bang. Gini, kalau Tante Riva. Saya kayaknya nggak ada. Salah satu saya nggak diem. Saya mau jawab dulu. Nggak ada urusannya sama saya sebenarnya, bukan Tante Riva. Tante Riva saya nggak ada urusan keinginan saya. Saya nanya kita kalian loh. Ya udah, ini saya mau jawab. Dalam Kisah Para Rasul 2, Rasul Petrus juga mengutip tentang nubuatan Nabi Yoel. Dan itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa Israel yang konteksnya pada zaman itu, yang menghadiri pada hari Pentakosta. Jadi nggak masalah siapapun yang menggenapi itu, asalkan sesuai konteks. Kalau Tante mau itu Rasul Paulus yang menggenapi, oke, biar Tante senang, nggak apa-apa. Saya kasih. Buat apa sih mengingatkan aneh? Kita nanya ya. Loh, Tante dari tadi menggiring kok. Loh, kok menggiring? Saya bertanya nih. Saya ulangi. Sepertinya kamu kurang paham walaupun udah sekolah. Iya, kayak kurang paham. Sepertinya Bang Erwin paham. Bang Erwin mungkin paham. Kapasitas otak orang memang beda-beda, nggak apa-apa. Loh, menggiring. Saya bertanya. Oke, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46 saya bacakan dengan indahnya kitab suci kalian, mohon dihargai. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa lain. Kami di sini siapa? Yang diutus untuk Injil. Oke, terima kasih. Bang Erwin tuh pintar tuh jawabannya tuh Paulus dan Barnabas, jelas ya. Berarti Paulus dan Barnabas. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Kami itu siapa lagi? Ya Paulus dan Barnabas. Oke, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Berarti yang menjadi terang-terang untuk bangsa adalah Paulus dan Barnabas, bukan? Benar tidak? Ini bukan penggiringan loh. Dalam konteks kasih tahu ya. Aduh, Bang Erwin kayaknya lebih. Iya, masa keroyokan, aku perempuan dikeroyok. Maaf ya kalau merasa terzolimi ya. Di dalam konteks ya, ketika Paulus menyampaikan firman Allah ini kepada bangsa Yahudi ya, baca ayatnya yang ke ini 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Lalu ya pada sahabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Banyak itu. Karena memang ada orang-orang Yahudi yang menolak itu, tapi ada juga yang menerima. Makanya Rasul Paulus ngomong gitu loh, bahwa kami sebab inilah yang diberitakan. Jangan dulu dipotong. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Ya kan gitu. Aku telah menentukan. Nah, ini korelasi tadi seperti yang saya bilang tadi di Kisah Rasul 9 tadi, bahwa Tuhan Yesus memanggil dan memilih Paulus ya untuk menjadi pemberita Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang bukan bangsa-bangsa lain. Kan tadi sudah saya tampilkan Kisah Para Rasul 9 tadi,
Ya aku tahu bahwa Paulus kan buat orang non Yahudi kan. Aku tahu itu ada dalilnya kok. Aku bukan mempermasalahkan itu. Di awal kan aku Iya, bertanya. jadi ini mengutip gitu loh. Oh, mengutip berarti iya, bukan dari perkataan Yesus ke Paulus ya? sekaligus menegaskan gitu loh. Mengutip Yesaya 49 ayat 6 sekaligus menegaskan bagaimana panggilan ya Tuhan kepada Paulus untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Oke, Gitu sudah. loh. Sudah. Sudah. Artinya ini kutipan berarti bukan Yesus yang bicara langsung kepada Paulus dengan nada yang ada di kutipan ini ya? Ya jelas Berarti cuma Yesaya kutipan 49 doang ayat ya? 6. Yesaya 49 ayat 6 itu firman Iya. Allah yang disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Iya, itu terjadi di zaman Yesaya kan. Kemudian menjadi Ya. biasanya kan Yesaya ini kan Nah, dianggap itulah yang nubuatan-nubuatan. dikutip Oke. oleh Rasul Paulus untuk menegaskan. Oke. Perhatikan, Mm-mm. dikutip Rasul Paulus untuk menegaskan. Oke, aku udah terima itu dikutip ya. Untuk berarti Yesus tidak pernah bicara kepada Paulus dengan kata-kata aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa. Maksudnya ketika dia di Damsik itu nggak bicara Yesus tentang hal ini. Karena tadi si Ferguson sambil bicara gitu. Jadi dikutip juga dibicarakan juga Makanya gitu. saya tampilkan tadi di kisah Rasul 9 bagaimana Tuhan berbicara tentang pemilihan Rasul Paulus dan menetapkan Rasul Paulus untuk menjadi pemberita Injil, pengajar untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kan saya sudah tampilkan dari ayatnya. Iya, saya nggak masalah Paulus jadi orang Yahudi. Buat untuk orang Indonesia juga nggak masalah. Saya bukan itu poinnya. Boleh saya. Boleh saya mungkin biar dipahami gini. Kan di sini kan Paulus berkata nih sama orang Yahudi yang menolak dia pada waktu itu. Nah, sebab inilah diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kan ada kata-kata sebuah perintah dari siapa? Dari Tuhan dong harusnya kan. Aku telah menentukan engkau menjadi terang. Ya kan? Tentu dulu, selesaikan dulu biar paham. Gitu loh. Saya cuma satu aja maksudnya. Ini kutipannya saya kan. Nah, kutipannya saya ini kan sudah ada di PL. Lalu diulangi Yesus lagi ketika dia ketemu Paulus di Damsik, begitu? Bukan diulangi. Kisah Rasul 9 duluan mana? Duluan mana kisah Rasul 13? Ya, Yesaya dong. Yesaya dong yang Bukan, saya. saya tanya, duluan mana kisah Rasul 9 dengan kisah Rasul 13? Ya, duluan kisah para rasul yang ayat ke-9. Nah, itu pasal 9 itu. Ya, Jadi berarti nggak ada Paulus- kan Yesus bicara seperti ini? Makanya kamu udah simak saya. Paulus mengutip itu dan menegaskan. Ada kata menegaskan loh. Bagaimana aku ketika tahu. Tuhan itu Enggak, ini Yesus bicara nggak memanggil sih? Itu dia aja simpel deh. dan memerintahkan dia Bingung aku. untuk memberita Injil kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Di kisah Oke. Rasul 9 gitu loh. Oke, moderator, Bang Adrian masih monitor kah? Coba diulangi pertanyaannya sekali lagi dulu Unirpat biar. Oke, ini simpel ya. Nih aku harap Aku yang jawab teman-teman- ya. Aku yang jawab ya. Jadi begini, Oke. di sini kan Nah, ada sudah. nas, ada nas Oke. yang dikutip di dalam kitab Yesaya. Nas ini kan tertulisnya begini, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kan ada nas atau ada ayat yang ternyata itu termaktub di dalam kitab Yesaya. Nah, tadi kan pertanyaanku di awal, di manakah Yesus berkata seperti ini? Ini berujuk kepada Yesus bukan Yahweh ya yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama di Yesaya. Aku minta Yesus Di karena kan kitab Paulus Rasul 9. mengatakan ya di Lupa, kisah para bagus, rasul lupa. 9 ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Tadi kan sudah saya bacakan. Mana coba kisah para KPR berapa rasul? Pak? Pak Bagus. KPR berapa? KPR berapa? Tunggu. Saya lihat dulu. Nih. Ayat berapa? Ayat 15. Ayat Kisah Rasul 15. Ayat. Oke. Imam tunggu. Jadi ini Yesus ngomong kepada kanan Ayat berapa? Ayat berapa? bahwa Paulus itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat Ya. memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Oke, berarti di sini kan gitu loh. Yesus juga Para mengulangi sembilan kembali lima ya. Nah, berarti yang menjadi Mengulang terang bagi kembali. bangsa-bangsa ini adalah Paulus sama Barnabas Gimana berarti ya. Yesus mengulang kembali coba? Loh, gimana sih? Tapi katanya di kisah para Ambil rasul ayat mengulang 9:15 tadi. Tetapi gimana firman Tuhan mengulang kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bangsaku. Di Gimana kisah tadi Paulus kan aku 13 itu bukan Tuhan Yesus mengulang kembali. Aduh, tak nyambung kamu. kamu Kan yang nggak Paulus paham. ngomong gitu loh. Dia mengutip. Coba tenangkan dulu, jangan dijawab dulu biar paham. Sebentar. Awi, taruh. Dia kayaknya nggak ngerti deh. Oke. Jadi menurut si Mbak Rifa ini di kisah Rasul 9 ayat 15 itu adalah kutipan langsung dari Yesaya. Betul habis seperti itu? Begini dulu. Kisah Rasul 13. Unirpat, begini. Kayaknya tidak ngerti tadi pertanyaannya. Tolong Unirpat diulangi pertanyaannya. jangan- Oke. Jadi tadi di kisah para rasul 13 ayat 47 kan Paulus kata yang menjawab kan mengutip kitab Yesaya, ya kan? Kan aku pikir itu kan perkataan Yesus ketika dia lagi ketemu di Damsik. Nah kan itu pertanyaanku, maka aku tanya tadi di manakah Bukan Yesus perkataan mengatakan, Yesus. aduh ya ampun belum Tolong selesai jangan gimana? dipotong Coba dulu, mau jangan dipotong paham dulu. pertanyaan Pak Bagus, bentar dulu. Oke, lanjut. Ya, jadi biar paham. Nah, kisah para rasul 14 ayat 13-47 ini kan mengutip kitab Yesaya. Lalu ternyata kutipan itu juga dikatakan Yesus di kisah para rasul ayat ke-9 pasal ke-15. Kan bukan begitu, benar nggak? Salah. Jadi coba jelaskan gimana Jadi maksudnya. gini, coba ya pelan-pelan ya. Hmm. Jadi di kisah para rasul 13 konteksnya ayat 46 sampai 47 ini ya Paulus dan Barnabas sedang memberitakan firman Allah kepada bangsa Yahudi.
Ya, nah bangsa Yahudi ini dalam ayat sebelumnya itu juga ada yang kemudian dia percaya kepada Yesus, tetapi ada yang tidak percaya sama Yesus. Justru di ayat 45 ada juga orang Yahudi yang menghujat. Oke. Nah, makanya Paulus bicara di dalam ayat 46, dilanjutkan di dalam ayat 47. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Nah, dia mengutip dan menegaskan gitu loh. Ya, bagaimana dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi rasul, menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa non Yahudi. Jadi dalam Kisah 13-47 bukan perkataan Yesus ini, Paulus ngomong gitu loh, dan menegaskan, mengutip dan menegaskan dari Yesaya 49 ayat 6. Oke, saudari Rifa. Oke, aku sudah paham. Di pasal 13:47 itu Paulus berkata tapi mengutip Yeremia. Ya udah, close ya di situ ya. Nah, kalau yang di Kisah Para Rasul ayat 9 ini, sini siapa yang bicara di sini? Tetapi firman Tuhan kepadanya. Tunggu, belum. Berarti yang mendapatkan ilham Ananias ya, bukan Paulus langsung ya. Karena di ayat sebelumnya, ya, Yesus sudah bicara kepada Paulus, gitu loh, menampakkan diri kepada Paulus. Ya, tapi penegasan ini Ananias kan? Ya, saya bicara tentang perkataan sebelumnya. Saya bicara tentang yang Anda sebutkan. Anda kan bawa Kisah Para Rasul ayat 15. Itu yang saya tanyakan, jangan lari kemana dulu. Nah, tetapi tunggu dulu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kan ada enggak baca ayatnya? Rifa, stop, Rifa, taruh. Pak Bagus, kan? Pak Bagus. Rion bacakan ayatnya dong. Tapi tahu, Pak Bagus. Awi, Oke. Saya cuma bilang, saya mengarahkan partisipasi saya itu menahan diri. Tahan dulu. Iya, benar, tahan dulu. Silakan Pak Bagus. Ya, jadi ya di dalam Kisah Para Rasul 9 ini kan diawali di ayat sebelumnya bagaimana Yesus itu menampakkan diri ngomong kepada Paulus, ya kan? Nah, waktu dia jalan ke Damsyik dia buta. Yesus ngomong sama dia, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku Yesus yang kau aniaya itu, tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu. Ya kan, jelas. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Nah, di sini sebelum Paulus bertemu dengan Ananias, Tuhan menampakkan diri kepada Ananias, ngomong kepada Ananias. Dan ini yang akan diperkatakan Ananias kepada Paulus sesuai dengan ayat 6. Tetapi bangunlah, di mana Yesus ngomong, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus? Itu yang dikatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ananias, ayat 11. Oke. Pak Rifa, sebentar dulu, Pak Rifa. Aku mau coba mungkin dari pawang ular beludak. Jadi dia pawang ular beludak. Ayat 15 ya, iya 16. Oke. Saya shalom ya. Singkat ya. Iya, saya cuma mau nambahin. Mau Paulus, mau Ananias, mau segala macam yang kita lihat buahnya. Dari buahnya kamu melihat pokoknya. Jadi kalau misalnya Paulus ngebohongin Yesus, emang waktu zaman itu cerita pengikut Yesus nggak enak. Kalau Paulus ngebohong, dia nggak mungkin berbicara pada saat percaya memegang ular segala macam lah, yang diceritain memegang ular segala macam itu. Dia pasti udah mati. Buktinya yang baca ayat itu bukan Muslim abad 21. Yang baca itu, yang nangkep juga pasti baca. Nah, nyatanya Paulus matinya di penggal. Oke, gitu. Oke, jadi kita lihat hasil. Oke. Pak Pawang, aku tadi mau menanyakan tentang pertanyaan dari Pak Rifa. Apakah itu Yesus itu mengilhamkan kepada Ananias atau bukan? Ya, itu bener Yon. Maksud aku itu aja sih simple sebenarnya. Iya, ini kan saya mau nanya. Ya, benar. Itu sih pertanyaanku. Berarti Ananias yang menyampaikan kepada Paulus, tapi yang dapat ilham Ananias kan itu. Betul. Ya udah, clear ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Enggak, bisa. Oke. Silakan. Kira-kira teman-teman Islam, teman-teman Kristen, teman-teman Seimanku, itu Ananias dapat perintah atau bukan? Ya. Ya, dari Pak Bagus ya. Betul, silakan. Siap, terima kasih. Nah, oke, mulai aku boleh bernarasi ya. Jadi begini, kalau aku baca kitabnya teman-teman Kristen, Yesus yang adalah tokoh sentral dari ajaran Kristen ini memperingatkan teman-teman Kristen untuk satu, hati-hati dengan ragi Farisi yang adalah ular beludak. Yang kedua, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Kemudian hati-hati dengan orang ini yang juga bisa bermukjizat dan berasal dari kalangan mereka. Kita juga itu udah dari 1 Yohanes kalau nggak salah ya. Memang telah ada antikristus atau penyesat-penyesat ini. Yesus sudah bicarakan ini banyak banget. Dan menarik tadi tentang pohon. Bagaimana cara supaya mengetahui bahwa orang-orang yang mengaku ketemu Yesus itu benar-benar ketemu Yesus, bukan ketemu dengan setan. Pertanyaan itu aja. Iya, yang kan kebetulan udah selesai, maksudku gini. Enggak, bentar dulu Pak Bagus. Jadi pertanyaan ini tuh, apakah benar
si Ananias itu menerima wahyu? Apa kapasitas si Udah itu Ananias udah itu? selesai. Tadi Bukan sudah enggak ada. jawab, Enggak, aku enggak sudah mau jawab itu. tadi Aku enggak itu, peduli ya. itu. Aku enggak peduli itu. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu. Kan Yesus sudah memberitahukan supaya hati-hati. Nah, bagaimana cara kalian membedakan bahwa Paulus ini benar-benar datang dari roh Tuhan, bukan dari roh yang dikatakan Yesus, ujilah setiap roh. Karena Silakan, Pak Bagus. Injil itu bisa Silakan. menjadi terang gitu. Silakan Pak Bagus. Jadi ini, apa yang kamu tuduhkan kepada Paulus itu salah total. Saya tidak menuduh, saya bertanya Karena bagaimana cara jangan berbeda. dulu. Enggak, saya enggak mau di framing. Ini Jangan framing. Enggak apa-apa, nanti Saya kita tidak framing, Pak. menuduh. Awi, ntar dulu Awi. Sabar Uniripa, tolong saya juga mau mendengarkan Adelia, saya juga menyampaikan Uniripa, sabar. Salah kalau saya menyampaikan partisipasi itu, sabar. Awi. Ini kita nikmatin dulu Awi, kita nikmatin dulu mereka. Iya, Oke. Boleh TikTok mereka berdua. Ya, Boleh. karena yang dibilang oleh Yesus di dalam ayat-ayat yang sudah kamu comot-comot tadi tidak merujuk pada Paulus. Oke. Buktikan di dalam Kisah para Rasul 9 tadi. Sabar nih. Bagaimana Yesus sendiri yang memanggil dan memilih Paulus. Bahkan ya di dalam perjalanan di Damsik jelas gitu. Di dalam Kisah para Rasul 9 ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke. Nah, lalu di dalam ayatnya yang ke-10, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Oke, ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini menuju kepada Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepada Paulus betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia berjumpa dengan Paulus ini, bahwa orang Farisi, tentunya Tuhan Yesus tidak akan pernah memanggil dan memilih Paulus, bahkan menampakkan diri kepada Paulus, bahkan menyatakan firman-Nya kepada Ananias tentang pilihannya kepada Paulus. Kalau memang Paulus seperti yang Yesus katakan sebelum dia berangkat ke surga. Sudah? Nah. Tunggu nih Pak, kita tunggu moderator dulu bicara. Bagaimana moderator? Silakan Mbak Rifa anggapi. Oke, biar saya silakan Mbak Rifa untuk bicara, bukan Anda. Bu Rifa, ada tadi narasi yang mengatakan bahwa Anda dituduh soal Paulus. Adakah benar Anda menuduh Paulus? Tidak, saya justru bertanya. Saya tidak membawa narasi bahwa belum menuduh, bahkan belum menuduh ya. Kalau toh saya menuduh mungkin nanti, tapi ini belum. Saya hanya mempertanyakan beberapa hal. Itu aja mungkin. Lanjut. Boleh saya lanjutkan? Itu benar, udah dijawab. Sudah dijawab. Ya, boleh saya jawabkan, saya lanjutkan narasi saya. Oke, terima kasih. Nah, jadi begini teman-temanku Kristen yang kukasihi ya. Tadi kan saya bertanya di awal sekali pertanyaan yang saya kunci bahwa siapa nama salah satu orang yang menyertai Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus di Damsik. Tidak ada nama gitu kan. Nah, kemudian ternyata ketika Paulus pun menyatakan bahwa aku dipilih menjadi terang-terang, itu ilham yang turun kepada Ananias. Sementara dia pernah bertemu dengan Yesus di Damsik, tapi bukan Tuhan langsung mengatakan itu di dia pada waktu itu, tapi justru lewati Ananias dulu. Oke, enggak masalah. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman bertanya ini? Yang pertama, ini narasi saya yang saya bawa, ini belum tuduhan, tapi ini peringatan dari Yesus sendiri. Kan sudah saya bilang, Yesus mengatakan hati-hati dengan orang Farisi, hati-hati dengan serigala berbulu domba, dan orang ini juga penyesat ini bisa bermukjizat. Kemudian terkait dengan pohon, cara kalian mengenal penyesat ini, lihat buah perbuatannya. Saya mengingat ketika Yohanes Pembaptis itu, ketika ada yang mau minta dibaptis, apa kata Yohanes Pembaptis dengan Yesus ketika orang Farisi minta dibaptis? Hasilkan dulu buah baik gitu. Jadi buah baiknya dulu, kebaikannya dulu, baru dilihat orang ini benar nggak sih dari Tuhan. Kan gitu, bukan berarti setelah dia menjadi Paulus terus dianggap baik, ya dianggap baik loh ya. Karena perbuatan baik ini apa sih definisinya menurut teman-teman Kristen? Nanti kalau dikatakan memberitakan Yesus itu adalah kebaikan, maka nanti dulu gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan memang Efesus 2:15 mengatakan dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Itu kan ada kata-kata seperti itu. Artinya Paulus membatalkan hukum Torah sementara Yesus tidak membatalkan, hanya menggenapi. Nah, itu. Kemudian narasi saya selanjutnya adalah
bukankah di kitab kalian di dalam kitab 2 Korintus pasal ke-11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Paulus kan bertemu dengan cahaya katanya dan matanya buta. Sementara ada orang yang menyertainya di dalam kisah para rasul itu juga melihat cahaya itu tapi tidak buta, hanya Paulus yang buta. Nah, bagaimana membedakan antara yang datang kepada Paulus itu benar-benar Tuhan, karena Paulus bertemu dengan Yesus ini kan ketika Yesus sudah naik ke langit kan. Nah, bagaimana cara membedakan antara yang ditemui oleh Paulus itu benar-benar Tuhan atau apa yang dikatakan di 2 Korintus pasal ke-11 ayat 14? Mungkin itu dulu. Bagaimana cara kalian membedakannya? Oke, aku simpulkan gini, Pak Bagus. Bagaimana cara menguji bahwa Ananias ini adalah orang yang benar? Silakan. Oh ya, benar. Ananias masuk 12 rasul enggak, Yon? Ini pertanyaannya aja ya, putus. Ya, lanjut. Kita, ya. Ini kita. Tolong kalau dia termasuk 70. Tapi silakan. Monggo. Ya. Saya punya datanya. Silakan. Oke, boleh. Ya, jadi di dalam 2 Korintus 11 itu tidak ada sangkut pautnya ya dengan kesimpulan Riva tadi seolah-olah mengatakan bahwa yang menampakkan diri kepada Paulus di kisah para rasul 9 tadi itu malaikat terang, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena konteks bisa buka 2 Korintus 11 biar semua orang lihat. Langsung aja dibacakan aja nanti masing-masing. Ya. Aku share screen aja. Aku bisa share screen? Bisa dong. Bisa ya. Oke, apa aja? Bisa nggak, Pak? Coba. Bisa. Oke. Nah, tetapi ya baca di ayat 12. 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Jadi konteksnya sini bahwa di zaman jemaat Korintus sudah ada banyak guru-guru palsu. Oke, rasul-rasul palsu. Oke. Ya. Nah, lalu ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ini konteksnya tidak ada mau mengatakan di dalam kisah para rasul 9 tadi. Ini konteksnya adalah tentang guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang pada zaman itu sudah ada di zaman di Korintus itu. Ini penegasan Rasul Paulus supaya jemaat mula-mula di Korintus tahu, bisa membedakan gitu loh. Rasul-rasul palsu itu. Nah, sedangkan tadi yang seperti yang di kisah para rasul itu jelas Yesus sendiri. Makanya dikatakan aku Yesus yang kau aniaya itu. Gitu loh. Dan itu juga yang ditegaskan juga kepada Ananias. Seperti itu jawaban saya. Silakan. Oke, sudah. Moderator, gimana? Kita tunggu dari moderator dulu. Berikan kesempatan. Gimana? Iya, ada tambahan? Cukup. Ya, silakan ditanggapin. Kita jangan terlalu lama di sini, Pak. Ya. Oke, saya satu kali lagi aja. Karena ini kita mau closing loh, Pak. Biar saya sampaikan ke Niripa dulu. Niripa, tolong ambil kesimpulan dari apa yang telah jawab ini. Oke, baik. Pertama, sudah ada pernyataan dari Yesus untuk berhati-hati dengan serigala berbulu domba, orang Farisi, kemudian penyesat-penyesat yang datang ke seluruh bangsa, menyesatkan orang-orang. Itu Yesus yang menyatakan. Dan cara mengetahui orang ini penyesat atau tidak, lihat buah perbuatannya. Karena orang Farisi ketika bertobat, itu Yohanes Pembaptis sama Yesus mengatakan, hasilkan dulu buah baik. Artinya harus berbuat baik dulu. Artinya orang ini harus baik dulu, baru kita lihat bahwa ini orang ini benar-benar dari orang yang benar. Sementara Paulus kita tahu dia adalah pembunuh dari semula dan penjahat, bahkan mengaku dia dipilih dari dalam kandungan. Sementara dia juga mengaku rasul, tapi sayangnya di dalam kitab Wahyu yang mengatakan 12 suku Israel itu dia tidak termasuk di situ. Hanya 12 suku Israel yang dimaksud disebutkan dalam kitab Wahyu tentang hari akhir ya. Kalau tidak salah itu entah hari akhir entah hari 1000 waktu Yesus menjabat menjadi raja, saya nggak tahu juga. Nah, dan anehnya lagi Yesus sendiri juga mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Gitu kan? Artinya begini, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dia akan pergi ke Bapa, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Artinya Yesus sudah pergi ke Bapa. Tiba-tiba Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang naik ke langit gitu ya, dan sebagai terang gitu. Sementara dia meminta murid-muridnya untuk nanti akan ada penolong lain. Kalian akan ada Roh Kudus nanti. Kalau memang ada penolong lain, tapi ternyata dia bisa turun ketemu sama Paulus gitu dan mengangkat yang rasul yang
ini tentang Lukas ini kita tahu ya, Lukas ini kalau nggak salah muridnya bukan tidak termasuk dalam 12 murid juga. Dia yang menceritakan apa semua yang disampaikan Paulus yang bersumber dari diri Paulus sendiri, yang dari surat-surat diceritakan tentang pengalamannya hidupnya. Dan saya tidak mendapatkan nama tentang orang yang menyertai Yesus Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus. Kenapa itu penting bagi saya? Karena bagaimana mungkin ketika sudah diberikan kehati-hatian oleh Yesus, hati-hati dengan penyesat, tiba-tiba orang ini ada yang orang Farisi, ahli Taurat, penyesat, pembunuh, ngaku dia bertaubat dan tidak ada saksi satupun yang melihat benar-benarkah dia melihat Yesus atau tidak pada waktu itu. Dan ternyata ilham yang diberikan kepada Ananias, bukan Ananias juga tidak termasuk ke dalam 12 rasul yang dimaksud di dalam kitab Wahyu sebagai orang nanti menghakimi Bani Israel. Mungkin itu saja. Karena apa? Khawatirnya nanti Luga juga bisa karena khawatirnya juga Luga nanti juga ternyata benar ditemui Yesus. Kalau tidak ada saksi seperti itu kriteria ini, maka jangan-jangan Luga itu adalah rasul buat orang Indonesia. Terima kasih. Oke, sebentar Umi, silakan ditanggapi dari pihak Kristen. Ya, saya closing statement. Ya, closing statement. Oke. Jadi, saya tadi sudah menegaskan ya, konteks ketika Yesus bicara tentang waspada dengan ragi-ragi dan lain sebagainya yang dikatakan oleh Rifa, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Paulus. Karena memang pada saat itu konteksnya Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat, orang Farisi. Gitu. Yang Yesus katakan mereka ulah beludak, orang munafik. Ya. Dan itu juga konteksnya tidak ada Paulus di situ. Oke. Nah, tetapi ketika dalam kisah Paulus 9 tadi, ya memang latar belakang Paulus, ya saya yakin juga semua orang Kristen sependapat, latar belakang dulu kehidupan Paulus. Ya, sebelum dia bertobat, sebelum dia terima Yesus, sebelum dia bertemu dengan Yesus. Ya, berbeda. Dia adalah muridnya dari Gamaliel. Dia dalam hal hukum Taurat tadi sudah disampaikan oleh Erben, ya, dia orang Farisi. Artinya dalam hukum Taurat orang Farisi itu melakukan dia hafal, tahu betul tentang hukum Taurat. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus yang memanggil dia dan memilih dia sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil, hidupnya berubah total. Bahkan di dalam Alkitab dicatat tidak ada hal yang tidak baik, yang tidak benar dilakukan oleh Paulus sebagai seorang rasul ketika dia bertobat, ketika dia menerima Yesus, ketika dia menjadi seorang rasul. Justru itu lebih baik. Orang yang tadinya orang berdosa, orang jahat, menjadi orang baik, orang benar, daripada orang tadinya orang yang baik menjadi orang jahat, pembunuh, dan lain sebagainya. Mana yang lebih baik? Orang yang tadinya penjahat, pembunuh, tapi ketika dia terima Yesus, menjadi seorang rasul, dia berubah total. Menjadi orang yang baik dan benar, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, daripada orang yang tadinya baik menjadi orang yang tidak baik, orang penjahat. Jadi Paulus di sini jelas, bahkan Paulus pun ya, tidak hanya Ananias, bahkan para rasul pun mengkonfirmasi panggilan dan kerasulan Paulus. Memang kerasulan Paulus berbeda dengan 12 murid, ya. Matias yang menggantikan Yudas berbeda. Dan ketika konteksnya berbicara tentang kitab Wahyu, kenapa dikatakan 12 murid, ya? Lalu Yudas dikatakan Matias. Karena apa? Karena 12 itu melambangkan 12 suku Israel dan merujuk pada 12 para murid Yesus. Apakah dengan adanya Wahyu itu maka menggugurkan Rasul Paulus? Tidak, Rasul Paulus tidak. Gitu. Karena apa? Karena Rasul Paulus dipanggil untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Jelas di situ. Nah, sedangkan yang di dalam kitab Wahyu itu 12 rasul berbicara tentang 12 suku Israel, bangsa Yahudi. Jadi kesimpulan saya adalah ya bahwa Paulus bukanlah seperti yang dituduhkan. Tetapi Paulus betul-betul seperti yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Ketika ya Paulus bertobat, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, ketika dia menjadi seorang rasul, hidupnya berubah, melakukan hal yang baik, yang benar di mata Tuhan. Bahkan dia pun mati martir. Untuk memberitakan Injil, dia mati martir. Dia memberitakan siapa itu Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu aja dari saya. Silakan moderator, Adrian, boleh saya memberikan kesempatan? Moderator, jauh dari perangkat moderator kayak ini. Adrian. Kalau tidak ada Adrian, biar saya ambil alih dulu ya. Kondiri Pak, karena ada bahasa menuduh Paulus terus. Sebenarnya yang menuduh Paulus ini apa? Menuduh apa? Ada kondiri Pak menuduh Paulus atau yang tertulis dalam kitab? Oke. Seperti apa? Tolong jelaskan dulu. Jadi saya harus
Ya saya harus jelaskan nih, begini ya. Saya bertanya, sebenarnya kan tadi ada dalil-dalil tentang saksi-saksi kan tidak ada. Berarti kan kita juga harus memikirkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, kemudian Yesus kan juga pernah lihat di Matius tuh, baca Matius pasal 24 ayat 26. Yesus berkata, "Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya." Kita tahu kan, Paulus itu bertemu dengan Yesus katanya di Damsyik kan. Damsyik itu kan padang gurun. Lalu dalam bilik. Paulus kan menulis surat-suratnya di dalam bilik tahanan kan. Kan kita tahu itu kan di dalam Kisah Para Rasul pasal di dalam Matius pasal 24 ayat 26. Nah, penegasan saya katanya ada tadi orang yang daripada orang baik berubah jadi jahat. Bukankah Yesus sendiri mengatakan tidak mungkin orang yang akarnya baik itu hasil buahnya itu tidak baik tuh Pak Yesus loh. Pernyataan Bang Erwin tadi dibantah sama Yesus sendiri. Bagaimana cara mengetahui penyesat itu? Bagaimana mungkin buah yang jahat menghasilkan akar yang pahit atau yang jahat itu menghasilkan buah yang manis? Begitupun sebaliknya. Jadi itu kalau tentang nabi-nabi dan rasul itu dibantah Yesus ya. Kata Yesus justru gitu. Jadi jangan mempelintir perkataan Yesus. Nah, kemudian terakhir, kalau dikatakan buahnya Paulus apa sih kalau yang jahat? Yaitu dari menyembah kepada Tuhan yang tidak berwujud seperti manusia, yang Tuhannya itu satu menurut orang Yahudi, tiba-tiba di tangan kalian Tuhan jadi Trinitas dan jadi manusia yang dilahirkan. Sementara kan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Itu kan ajaran Paulus begitu. Itu poin saya di situ. Terima kasih. Orang Farisi itu dong harus tarik. Bagaimana sih kehidupan orang Farisi, ajaran-ajarannya coba? Ini siapa ini? Bukannya mereka bagaimana? Siapa? Itu istrinya Pak Yohanes kayaknya bicara itu. Oh iya. Kenapa Saya Bu? tanggapi lagi ya, karena Ya. Viva nanggapi pernyataan saya. Oke. Ya, silakan. Ya, jadi penyesat yang dikatakan oleh Yesus ya tidak merujuk kepada Paulus. Oke. Nah, dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 ya dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke, jadi penyesat dan antikristus itu yang tidak mengaku dan tidak menerima Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Paulus tidak pernah dia menolak dan tidak mengaku bahwa Yesus telah datang, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Yesus juga mengatakan ya di dalam perjanjian baru ya, di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwa penyesat itu bukan seperti yang dikritikan oleh Dipa tadi kepada Paulus. Seperti itu. Ya beda. Nah itu. Ya, bahwa penyesatan, bahwa orang yang dikatakan penyesat itu ada yang menyesatkan ya orang-orang pilihan itu atau murid itu atau ada orang-orang yang menerima kebenaran itu dengan apa? Ya, dengan ajaran-ajaran yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Gitu loh. Paulus tidak mengajarkan dia yang di luar dari ajaran Yesus. Tadi sudah disinggung oleh Eben dengan banyak tadi ayatnya. Ya. Itu. Oke, mungkin gitu ya. Terima kasih. Satu lagi karena nanti panjang, nanti bisa sampai 3 jam kami sama Riva ini. Kalau kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Ini closing terakhir dari Uni Riva karena menarik pernyataan dari. Nanti kalau Riva menanggapi, saya tanggapi lagi. Nggak apa-apa. Yang penting biarkan Uni Riva apa, mau 3 jam, karena dia datang sebagai manusia ini. Nggak tahu siapa yang mengingkarinya. Kalau kami nggak ada yang mengingkari memang Yesus manusia. Silakan ini Ripa, tanggapan terakhirnya. Iya, sama ya Bang Awi itu sudah mengasih tahu bahwa Bang Erwin sudah menyampaikan bahwa bahkan ternyata Paulus mengajarkan bahwa harus mengakui dia itu datang sebagai manusia. Kamilah umat Islam yang menyatakan dia manusia, bukan 100% human, 100% God. Yang mengimani Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia kan bukan kami tapi kalian. Berarti kalian yang sendiri telah mengingkari ajaran kitab kalian. Terima kasih. Itu kami tidak mengingkari itu. Kami semua orang Kristen pasti kalau ditanya apakah Yesus manusia? Ya memang manusia dia. Gitu. Tapi 100% Tuhan kan? Sang firman Allah, dengar dulu. Sang firman Allah itu ketika dia diutus oleh Bapa, ya, bahwa sang firman Allah yang keluar datang dari Allah itu ke dalam dunia menjadi manusia. Gitu loh. Oke. Nah, tetapi makanya dia sang firman Bapa Allah itu menjadi manusia. Nah, makanya di dalam diri Yesus itu ada 2 kodrat, ada 2 natur. Nah, berbeda lagi pernyataannya tadi beliau ini. Nah, jelas lah. Saya tanya sekarang, firman Allah itu, firman Bapa itu keluar dari mana? Ya, taruh dari Allah terus. Nah, kalau firman Allah itu keluar dari Allah, apakah dia tidak menyatu dengan Allah? Tidakkah dia Oke. Allah itu? Kalau memang dia Allah, berarti nafas Tuhan yang keluar dari Adam juga Allah. Beda. Karena Bedanya. Adam Kan dari dalam nafas gini nih, nefesnya Allah ketika dia mengembuskan nefesnya kepada Adam, itu bukan firman-Nya yang dihembuskan. Oke, jadi kalau keluar dari diri Allah beda. bukan Allah. Beda, Iya, nefes dengan logos beda. Oke, gak usah lebar di situ nih karena nefes dengan logos beda. Apa itu nefes, apa itu napas itu mereka juga tidak tahu. Kita tidak usah. Oke, udahlah ya Bang, sudah itu aja dari aku. Terima kasih ya karena terbukti secara Alkitabiah siapa yang benar-benar mengikuti Yesus. Terima kasih Bang. Bahwa Yesus itu dan manusia ya Bang, dia manusia. Manusia dan Allah.
Oke, manusia. Mengingkari kitabnya Karena dia adalah sendiri. firman Allah. Loh, kenapa mengingkari? Ya udah. Terima kasih. Kalau mengingkari, kami tidak menganggap Yesus itu manusia. Itu mengingkari. Katanya 100% Tuhan. Ya manusia. Tadi manusia. Ya manusia. Ya. Oke, cukup Pak. Moderator Kristen, mana nih moderator? Oke, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan satu diskusi atau debat yang sangat menarik dan juga sangat seru untuk kita simak, yang dimana lagi-lagi Ustadz Suma ini kepanasan dibuat Bang Erben sama Raja Debat. Karena apa? Karena setiap data dan argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen. Dan sebaliknya, setiap data dan juga argumentasi yang dibawakan oleh teman-teman apologet Kristen itu tidak bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya oleh seorang Ustadz Suma. Karena memang setiap data yang mereka bawakan semua itu pasti berbeda cara mereka mentafsirkan dan cara mereka memahami dan mengerti tentang iman Kristen itu sendiri. Karena memang dalam diskusi ini kalau kita melihat hanya terlalu banyak membahas tentang iman Kristen daripada membahas tentang iman Ustadz Suma seperti itu. Karena kalau kita membahas iman Ustadz Suma, pasti dia akan framing kembali, akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tapi luar biasanya bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat yang dipenuhi oleh Tuhan, sehingga mereka bisa meluruskan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disalahpahami, disalahgunakan, dan diputarbalikan oleh seorang Ustadz Suma yang merasa diri lebih baik, lebih benar dalam dia mentafsirkan dan mengerti serta memahami tentang isi Alkitab itu sendiri. Dan pastinya akan ada yang kepanasan, sama seperti Ustadz Suma. Pada akhirnya dia sendiri kepanasan dengan apa yang dia bawakan, dengan apa yang dia terima dari teman-teman para apologet Kristen mengenai pertanyaan dan juga narasi serta argumentasi yang dibawakan oleh teman-teman para apologet Kristen. Dan hal inilah yang patut kita syukuri. Dengan adanya media sosial seperti ini, pelayanan kita juga boleh berjalan secara efektif, dimana kalau kita melihat begitu banyak orang di luar sana yang pastinya di luar kekristenan, mereka kerap kali selalu saja membahas tentang iman Kristen, apalagi para mualaf ya, seperti Ustadz Kainama, Yonatan Nandar, dan Uni Rifa, para polemikus ini, terus siapa lagi, Kodonditan, dan juga Ustadz Suma itu sendiri ya. Mereka ini kalau kita melihat di dalam setiap channel-channel mereka pasti selalu saja membahas tentang kekristenan. Jarang sekali mereka membahas tentang iman mereka atau ajaran mereka. Entah apa yang terjadi dan apa yang salah terhadap iman Kristen, sehingga mereka kerap kali membahas tentang isi Alkitab, tentang kekristenan. Apalagi kalau saya melihat di channelnya Kodonditan ya, ketika dia melayani seseorang, dia pasti akan bukan memperkenalkan tentang imannya yang baru atau ajaran yang baru, malah dia selalu membahas tentang iman yang lama, tentang kekristenan kepada orang lain seperti itu. Ini kan lucu sebenarnya ya, sangat-sangat lucu. Kenapa ketika ada orang datang kepada dia dan mau berkonsultasi tentang agama dan ajaran, bukannya dia membahas tentang ajaran atau iman yang baru, malah dia membahas tentang kekristenan itu sendiri, membahas tentang isi Alkitab yang dia comot-comot dan kemudian dia tafsirkan secara liar dan dia terangkan kepada orang yang sedang dia layani atau datang kepada dia seperti itu. Begitu juga Uni Rifa, Yonatan Nandar, dan juga Ustadz Kainama bersama dengan Ustadz Suma. Mereka hanya terlalu banyak membahas tentang kekristenan seperti itu, tentang membahas tentang isi Alkitab. Ya, kita hanya bisa berdoa ya saudaraku, kita berdoa supaya firman itu yang mereka putarbalikkan, yang mereka baca dan salah pahami, kiranya firman itu yang berkuasa atas kehidupan mereka, bahkan mengubah kehidupan mereka, supaya mereka juga boleh melihat bagaimana keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena kita sebagai orang percaya, kita juga harus bisa mengasihi sama kita manusia sebagaimana kita mengasihi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat.
Baik saudaraku, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Dan kita juga terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, pewarta kebenaran, supaya banyak orang di luar sana yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Tuhan Yesus memberkati.